ngurusin persoalan pribadi itu udah take up so much time, akhirnya saya berpikir bahwa oke, ini saya nggak bisa nih jalanin dua-duanya begini, yang penting kita tutup dulu aja deh. Tokonya tutup dulu aja. Dan keputusan untuk menutup Amazara itu waktu itu came into surprise to so many people juga sebenarnya, karena kelihatannya masih rame. Cuman saya bisa memutuskan waktu itu untuk stop, itu karena saya alhamdulillah banget saya punya kemampuan untuk bisa membaca laporan keuangan saya gitu. Jadi kenapa hari ini kita punya topik laporan keuangan, karena saya merasa terselamatkan banget nih. Meskipun saya harus nutup, it was a tough decision, tapi meskipun saya harus nutup, saya tahu it was the best untuk rehat dulu gitu. Nanti kita bisalah atur di belakang gimana supaya bisa naik lagi, tapi at least saya tidak end up in debt. Jadi at least saya nggak terjerat hutang, atau saya nggak memberikan keputusan yang tiba-tiba ke karyawan kalau tiba-tiba di stop gitu. Jadi waktu itu saya baca laporan keuangan ke belakang dan saya coba bikin proyeksi. Ternyata kita nggak bisa survive lebih lama lagi. Kalau di survive lebih lama lagi nanti malah jadi ambiar semuanya gitu. Jadi waktu itu kita coba lakukan penutupan secara terencana. Sebenarnya saya sudah umumkan internally waktu itu bulan Januari Februari itu secara internal tim Amazara sudah tahu semua gitu. Cuman saya nggak ngerti ketika saya ceritakan itu di Instagram saya gitu, di publik gitu ya, di Instagram sendiri. Instagram saya Uma Hapsari BTW kalau teman-teman mau stay in touch with me. Please follow ya. Iya, siapa tahu mau follow, mungkin kalau mau scroll juga Instagramnya ceritanya ada di situ lebih lengkap. Di sana lengkap ya Mbak ya? Iya, saya soalnya suka share kan, saya suka posting-posting gitu. Jadi waktu itu ketika bulan Juli saya bilang bahwa kita mau stop, so many people itu terkejut sekali dengan keputusan itu. Padahal itu sebenarnya keputusan yang saya udah buat dari lama, cuman baru ngomong aja gitu. Dan satu post saya itu waktu itu benar-benar di-share di so many things gitu. Waktu itu follower saya itu baru mungkin 10.000 kali ya gitu. Tiba-tiba tuh banyak yang ngomongin tuh, banyak yang di WhatsApp ngomongin baik dan buruk ya, dua-duanya. Ada yang bilang, it's good for her karena dia genuine, bisa ngomong, istilahnya apa ya, facing kenyataan gitu, kekalahan, dan menerima itu dengan baik. Ada juga yang ngomongin kayak, tuh kalau bisnis tuh begitu, ini begini ya, macam-macam gitu. Cuman dari situ saya belajar banget bahwa, ternyata penting sekali untuk kita bisa melihat angka-angka yang menjadi bukti dari kinerja kita gitu. Karena nggak lama setelah itu saya continue lagi kan, saya coba buat proyeksi, saya coba buat starting lagi sedikit-sedikit gitu. Waktu itu akhir tahun 2019, kebetulan juga sebenarnya saya lagi nulis buku waktu itu. Jadi dari Gramedia approach, terus bilang, Mbak bisa nggak nulis buku? Terus waktu itu bukunya sudah ditulis sebenarnya, karena permintaannya adalah success story nih, gitu. Gimana sih caranya memulai dan mengembangkan bisnis. Dari yang cuma 3 tahun jualannya 0 sampai ribuan sepatu gitu tiap bulan. Karyawannya sampai segitu banyak, punya tempat produksi sendiri, dan lain-lain gitu. Nah, waktu itu sebenarnya buku sudah mau diterbitkan, tapi saya hold. Saya bilang sama publishernya, sama penerbitnya, ini kayak nggak make sense ya kalau misalnya kita launching buku kesuksesan ketika saya sedang terpuruk sekali gitu. Jadi waktu itu saya mutusin Mbak Ilona dan teman-teman untuk kita hold dulu bukunya. Chapter pertama dari buku saya judulnya In My Own Shoes. Itu saya cerita tentang gimana saya memulai bisnis ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar cara memulainya, itu ada di chapter 1 di buku saya. Di chapter 2, saya share tentang bagaimana saya mengembangkan. Jadi scaling up-nya tuh bagaimana. Gitu. Nah, chapter ketiga ini quite special karena saya tulis sendiri kan bukunya. Quite special karena kita bicara tentang the truth behind entrepreneurship. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya di balik entrepreneurship, bahwa sebenarnya bisnis yang naik turun itu menurut saya cukup wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bisa enjoy the process, bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan kita. Dan kita kan tahu ya kalau kita entrepreneur banyak sekali yang mesti dilakuin gitu, mulai dari hire karyawan, mulai dari jualan, produksi, ya semuanya deh. Pokoknya semuanya kita yang lakuin gitu. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu saya tulis di buku ketiga. Dan saya juga nulis tentang ketika kamu terpuruk gitu ya, bagaimana kamu bisa bangkit lagi gitu. Dan setelah itu saya mulai share lagi pengalaman-pengalaman karena ternyata banyak nih teman-teman yang ngerasa relate juga gitu. Saya ngerasa stuck di bisnis, saya ngerasa kok begini-begini aja, saya ngerasa apa. Nah, kemudian saya mulai share sesuatu adalah bahwa ketika
historical dari bisnis saya, laporan keuangan saya ini bisa sangat membantu kita untuk tahu nih kita tuh arahannya kemana. Jadi laporan keuangan itu tuh seperti cermin gitu loh, cermin yang nggak bisa bohong, bahwa itu kan angka ya, itu bicara fakta-fakta gitu. Dan di situ saya mulai bikin Instagram namanya Mendaki Kembali. Mungkin teman-teman ada juga yang dari Mendaki Kembali di sini. Tadi saya posting-posting juga. Tapi yang belum tahu silahkan follow Instagramnya Mendaki Kembali. Di situ spesifik ngomongin tentang laporan keuangan gitu. Dan sekarang hari ini saya pengen discuss sedikit lebih detail, meskipun nggak detail-detail banget, tapi seperti introduction to bagaimana sih kita itu sebagai pebisnis harus bisa baca laporan keuangan. Karena itu sangat membantu kita banget dalam berbisnis. Saya bukan bilang bikin ya, bikin laporan keuangan yang baik dan benar itu kita butuh kuliah akuntansi 4 tahun, habis itu ambil master lagi gitu. Jadi jangan pusing duluan ya Mbak Ilona ya. Jangan pusing duluan. Kita di sini bukan mau bikin laporan keuangan yang baik dan benar seperti kita public listed company gitu, bukan. Yes. Ini kita cuman cara membaca sederhana aja tuh apa sih sebenarnya yang saya perlu catat gitu. Apa sebenarnya yang perlu saya pahami. Terus emang laporan keuangan tuh ada apa aja sih gitu. Nah, stay tune sampai terakhir. Oke, nah berarti kita tuh sebenarnya nggak harus banget sih untuk bisa bikin laporan keuangan sendiri ya. Mungkin Mbak Uma sendiri mungkin meng-hire jasa profesional ya untuk membuat laporan keuangannya ya. Jadi minimal nggak bisa buat nggak apa-apa, tapi minimal banget teman-teman UMKM itu harus bisa paling nggak membaca gitu laporan keuangan. Betul. Dan kadang-kadang ini juga Mbak, kemarin ada teman-teman juga yang ngomong sama saya, Kak, saya kan masih bisnis baru, gimana mau hire accountant juga belum mampu gitu. Nggak apa-apa, ini nggak ada hubungannya dengan membuat. Makanya saya tadi bilang, kalau kamu mau membuat secara sederhana boleh. Tapi kalau misalnya kamu mengikuti konsep-konsep akuntansi yang baik dan benar banget, biasanya kita end up menyerah tengah jalan. Karena gila, banyak banget ini yang mesti dipelajarin gitu. Jadi di sini kita mau bicara poin-poinnya aja. Yang mana sih yang perlu kamu pelajarin banget, dan yang mana yang kamu bisa analisis untuk kepentingan bisnis kamu gitu. Ya. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan untuk Mbak Umam, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Nanti setelah kita selesai mendengarkan pemaparan dari Mbak Uma, kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk, untuk nanti kita minta bantuan Mbak Uma menjawab, seperti itu ya. Oke, Mbak Uma, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut nih, mungkin ada baiknya Mbak Uma memaparkan dulu materinya, setelah itu nanti kita baru nanya-nanya deh ya. Oke, jadi silahkan, ini lumayan santai ya. Thank you Mbak Ilona. Lumayan santai ya teman-teman. Mbak Ilona sendiri kan bidangnya finance juga ya sebenarnya ya? Iya, aku konsultan pajak, tapi ya karena konsultan pajak kan berhubungan dengan laporan keuangan ya. Jadi ya. Jadi kita bisa tektokan sambil jawab bareng ya Mbak Ilona ya? Betul. Nah, Mbak Uma sendiri emang dulu mungkin background pendidikannya adalah dari akuntansi atau enggak. Saya komunikasi. Saya komunikasi. Jadi saya ini kayaknya saya relate sama banyak teman-teman di sini. Kita sama-sama nggak punya background akuntansi gitu ya. Betul. Jadi ini yang tolong digaris besar ya. Apa yang saya nanti akan presentasikan setelah ini itu bukan dari sudut pandang akuntan. Jadi apa yang saya bicarakan ini bukan untuk bertujuan ini loh cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar gitu. Saya adalah praktisi seperti teman-teman, dan setelah 5 tahun saya belajar dari Amazara ini, saya belajar gitu, oh ternyata tuh begini toh, yang penting-penting tuh ini dan ini gitu. Jadi apa yang saya paparkan nanti lebih dari sudut pandang praktisi ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada terms-terms yang mungkin ada di antara kamu akuntan atau mungkin Mbak Ilona sendiri ngeliat, oh harusnya nggak begitu gitu. Memang mungkin harusnya tidak seperti itu, tapi ini saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu untuk praktisi, karena saya sendiri berharap waktu itu seandainya ada yang bisa ngejelasin saya dengan bahasa yang seperti ini, mungkin saya akan lebih paham gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Ilona bisa menambahkan kalau misalnya atau mengkoreksi misalnya ada sedikit-sedikit yang belum tepat, karena saya sendiri sekali lagi background saya bukan akuntan ya teman-teman ya. Jadi ini dari sudut pandang praktisi aja gitu. Mungkin saya mulai presentasinya dulu ya. Ya, boleh. Sesuai dengan tema hari ini ya, bahwa kita tidak sedang belajar membuat laporan keuangan, teman-teman, Bapak Ibu, tapi kita sedang belajar untuk bagaimana membaca laporan keuangan. Betul. Dan apa-apa aja sih yang kita harus tahu dari ini gitu. Jadi mungkin presentasinya nggak akan lama, karena biasanya kalau webinar gini akan lebih bermanfaat kalau kita banyak tektokan ngobrol dari question ya. Jadi saya mungkin akan singkat aja presentasinya. Oke, saya mulai share screen ya.
Oke. Udah bisa lihat ya screen-nya? Yes, bisa Mbak. Oke. Ini tema kita hari ini. Terus ini Amazara. Tadi usaha yang saya bangun dari 2015. Terus sekarang Instagramnya seperti ini. Kita ada website, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga. Cuman sebagai gambaran aja, ini loh sepatu-sepatu yang kita jual gitu. Jualannya begini, cara jualannya begitu gitu. Dan ya ini Amazara. Nah terus tunggu dulu, nggak bisa. Nah ini adalah momen di mana waktu itu saya sign sama, jadi Amazara itu 2020 Juli dapat investor gitu, namanya dari South Ventures. Jadi waktu itu saya bootstrap sendiri. Saya bikin lagi, ketika habis jatuh itu saya naikin lagi gimana caranya, terus kita mulai jualan lagi. Nah di tengah jalan karena kita mau scaling lagi, akhirnya ada South Venture masuk. Di proses inilah saya ngerasain yang namanya due diligence gitu, due diligence. Oh begini. Dan di situ saya jadi lebih mengerti lagi. Oh ternyata ini loh poin-poin yang penting untuk kita tahu kalau kita mau berbisnis gitu dari segi laporan keuangannya. Nah ini adalah satu quotes yang saya suka banget. Money doesn't change people, it only reveals who they truly are. Jadi, kenapa saya mau memulai dengan seperti ini? Karena gini ya, laporan keuangan itu kan dia nanti akan bisa menampakkan gitu. Menampakkan kemana sih alokasi uang kita, kemana sih, bagaimana sih cara kita berbisnis gitu. Kalau misalnya uang itu nanti banyak larinya ke marketing atau ke budget-budget endorse gitu. Berarti cara kita berbisnis selama ini seperti itu. Jadi bisa kelihatan fakta-faktanya. Dan to be honest, banyak sekali banyak sekali yang kurang mengerti bagaimana cara megang keuangan bisnisnya karena pribadinya sendiri kurang sayang sama uangnya gitu. Saya bukan bilang sayang itu kayak dipegang terus nggak di-spend gitu ya, tapi kurang bisa spending wisely. Jadi sebenarnya keuangan pribadi kita sebagai pengusaha itu juga sangat berhubungan dengan keuangan perusahaan kita. Karena the way we spend itu sangat menunjukkan siapa kita. Kalau kita suka spendingnya banyak, itu akan berpengaruh juga ke bagaimana cara kita berbisnis. Karena kan itu kan CEO-nya dua-duanya kita tuh. Gitu. Dan ketika kamu punya banyak uang gitu ya, istilahnya duitnya banyak gitu, akan kelihatan nih kita ini orangnya sebenarnya bagaimana. Jadi dengan bisa membaca laporan keuangan itu tuh seperti kayak ada tali gitu loh yang bisa mengingatkan kita, ada mirror yang bisa mengingatkan kita, saya seharusnya nggak boleh nih spend terlalu banyak di sini, atau saya harusnya lebih bisa spend di sini nih. Jadi strategi-strategi kita itu nanti juga bisa di-adjust dengan baik gitu. Jadi strategi bisnis kita itu kalau bisa jangan based on feeling terus gitu. Karena kan kadang-kadang ketika kita mulai awal berbisnis, modal dengkul, modal nekat gitu. Tapi ini modal nekat tuh mau sampai kapan gitu. Ketika ada uang yang terlibat, ketika ada karyawan banyak yang terlibat, kita harus bisa lebih wise dengan cara melihat, ini loh yang bisa mengkoreksi saya. Kemarin faktanya begini loh. Kalau udah ngomongin angka kan kita nggak bisa nggak bisa deny lagi gitu, kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa kenyataannya memang seperti itu gitu. Nah terus ini ya pentingnya juga bisnis literasi. Jadi kalau kita tidak bisa punya mata untuk melihat ini tuh rugi, ini tuh untung, ini tuh bentuk reward dari strategi kita, seperti itu kita jadi nggak punya kemampuan menganalisis kan. Jadi sangat penting untuk kita bisa baca. Karena kalau kita nggak bisa baca, bagaimana kita mau membuat strategi, bagaimana kita mau membuat proyeksi, bagaimana kita mau menganalisis gitu. Jadi salah satu hal yang penting, ini saya coba baca ulang ya. Bisnis literasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan finansial dan bisnis sebagai landasan dalam mengambil keputusan demi kesuksesan perusahaan. Yang artinya di sini, kenapa sih kita tuh harus literate? Kenapa kita tuh mata kita harus terbuka dan bisa membaca laporan keuangan? Karena kalau kita bisa baca, kita bisa menganalisis. Dan ketika kita bisa menganalisis, kita bisa membuat business decision yang lebih bijaksana. Business decision yang bukan didasarkan pada kenekatan semata, tapi ini ada historical nih, dasar-dasarnya seperti ini, gitu. Jadi itu ya, kenapa penting kita bisa baca, supaya kita bisa menganalisis. Kalau kita bisa menganalisis, kita bisa bikin strategi yang lebih bijaksana, gitu. Lebih make sense ya. Dan ini yang saya bilang, saya suka banget quotes ini, failing to plan is planning to fail. Jadi kalau kamu tidak
kamu gagal untuk bikin planning, kamu gagal untuk merencanakan, itu kamu sudah merencanakan untuk gagal dari awal gitu. Istilahnya kayak kalah sebelum perang gitu. Ada juga quotes dari Abraham Lincoln kalau nggak salah, beliau bilang bahwa kalau misalnya saya dikasih waktu 1 jam gitu ya untuk chopping the tree, untuk nebang pohon gitu, saya pasti bakalan manfaatkan 90% waktunya buat menajamkan kapak, terus habis itu 10% buat nebas pohonnya. Karena kalau kita kapaknya belum tajam aja udah ditebas tuh pohonnya, kita pasti capek banget di tengah jalan gitu. Jadi persiapan itu sesuatu hal yang sangat penting. Itulah kenapa bikin proyeksi itu juga penting banget. Tapi bagaimana kita bisa bikin proyeksi kalau kita juga nggak tahu laporan keuangan itu apa, terus habis itu kita yang harus dibikin tuh apa gitu. Nah, jadi di sini saya mau mulai jelaskan dengan sangat simple banget gitu. Nih ya. Ini slide terakhir saya sekaligus yang gimana caranya supaya bisa simple banget. Jadi gini, ini saya bisa jelasin cepat banget nih, dalam nggak ada 1 menit, oke? Jadi get ready, coba fokus lagi, karena ini adalah inti dari semuanya, gitu. Habis itu silahkan kalian bertanya. Jadi kalau kita punya bisnis, yang penting kita tahu 3 laporan keuangan. Kita bisa baca 3 laporan keuangan. Ada 3 macam nih. Udah, itu dulu aja yang penting. Apa aja ya? Yang pertama itu adalah income statement atau bahasa Indonesianya itu laporan laba rugi. Yang kedua adalah cash flow atau dalam bahasa Indonesianya adalah laporan arus kas. Yang ketiga adalah balance sheet atau bahasa Indonesianya laporan neraca. 3 ini wajib banget untuk kamu tahu fungsinya masing-masing apa. Nah, sekarang saya mau jelasin fungsinya masing-masing apa. Oke? Siap? Jadi yang pertama, income statement atau laporan laba rugi ya. Seperti namanya dan segampang namanya, laporan laba rugi itu untuk apa? Untuk tahu apakah kamu laba atau rugi. Benar nggak? Gampang ya. Jadi jangan dibuat belibet. Laporan yang pertama itu adalah laporan yang harus kamu tahu, namanya laporan laba rugi atau income statement. Fungsinya supaya kamu tahu ini perusahaan saya itu laba atau rugi. Gitu. Ini dulu nih. Fungsinya dulu. Kemudian yang kedua, cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan untuk mengetahui arus uang dari perusahaan kamu. Apakah minus ataukah plus. Artinya duit yang ada di rekening, duit yang kamu kumpulin itu tuh nambah mulu atau berkurang mulu. Gitu. Jadi misalnya kamu punya modal ini malah jadi berkurang, atau modal ini bisa beranak pinak menjadi lebih banyak. Gitu. Oke, saya coba ulang lagi, karena ini penting banget, dan ini dasar banget dan gampang banget. Yang pertama tadi, income statement atau laporan laba rugi, untuk tahu perusahaan kamu laba atau rugi. Yang kedua, cash flow atau laporan arus kas, untuk tahu arus perusahaan kamu. Apakah nambah terus duitnya atau berkurang mulu ini duit saya, gitu. Yang ketiga adalah balance sheet atau laporan neraca. Laporan neraca ini, neraca balance gitu maksudnya, imbang gitu. Neraca ini adalah supaya tahu posisi keuangan saya itu sekarang bagaimana. Saya ini punya apa aja, saya ini punya aset apa aja sih, dan saya itu punya kewajiban apa aja. Jadi posisi saya ini ada di mana ya, gitu loh. Seberapa kaya atau seberapa miskinkah perusahaan saya, gitu. Jadi supaya kamu tahu aja nih, oh saya itu punya ini loh, gitu. Karena surprisingly, banyak sekali pengusaha yang dia nggak tahu dia punya apa. Gitu. Lupa, oh iya ya saya punya aset itu, oh iya ya saya punya inventory berapa aja belum tentu tahu loh. Oh saya punya barang tuh ada berapa ya gitu. Dan senilai berapa ya gitu. Jadi 3 laporan keuangan ini sangat penting. Yang pertama income statement atau laporan laba rugi, yang kedua cash flow atau laporan arus kas, yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. Gitu. Nah, jadi ini penting banget ya, dan untuk kita bisa ketahui ini benar-benar apa ya, bisa berpengaruh ke bagaimana kita menjalankan bisnis. Habis ini kita akan mungkin lebih bahas satu-satu tentang bagaimana cara ngebikinnya. Cuman ini bukan ngebikin versi akuntansi yang gimana-gimana banget. Ini cuman ngebikin versi gampangnya aja deh begini gitu, oke? Semoga teman-teman udah ngerti mengenai fungsinya tadi. Sekarang saya akan jump ke gampangnya aja bikinnya gimana. Oke? Oke, Yang pertama. Jadi ini nggak perlu prinsip akuntansi ya untuk bikin yang versi ini ya Mbak ya? Yang sebenarnya prinsipnya akuntansi tapi di oversimplify aja gitu Mbak Ilona. Iya.
Jadi ini saya subtract dari laporan keuangan saya sendiri, terus saya coba pokoknya oversimplify gitu. Jadi disimpelkan tapi disimpelkan banget gitu. Supaya teman-teman yang belum mulai itu juga nggak jiper duluan kayak aduh susah banget gitu. Terus satu lagi ya, ketika kita gini, jadi ada tendensi di sini ketika kita memang kita pebisnis kan kita harus punya guts untuk taking the risk, punya guts untuk ngambil resiko gitu ya. Biasanya kalau kita juga terlalu gimana ya, terlalu detail banget di sini, itu akan ada tendensi hati-hati ya ini, karena akan ada tendensi kita jadi takut buat spending, kita takut buat membesarkan perusahaan, kita takut untuk jadi takut gitu nanti gini karena kita mungkin terlalu detail banget melihatnya. Jadi tolong dilihat dengan bijaksana. Ini sebagai kaca mirror aja, tapi jangan sampai membatasi kita untuk mengeksekusi plan kita. Contoh nih, misalnya, ini contoh sederhana aja. Kamu sedang mau membesarkan bisnis kamu, gitu. Kalau berdasarkan laporan keuangan yang baik, itu kan harusnya bisnis itu untung, terus uangnya nambah terus, asetnya juga nambah terus, gitu kan. Tapi karena kamu sedang berencana untuk growing, ya, kamu sedang berencana untuk membesarkan bisnis, pasti kan kamu ada yang namanya mempekerjakan tambahan karyawan. Udah gitu kamu jadi beli barang tuh banyak banget, jadi uangnya terkuras banget gitu. Karena kalau misalnya nih kamu mau lebaran ya kan, kamu lebaran ya kamu harus nyetok barang yang banyak dong, istilahnya kan gitu. Nah, itu di laporan keuangan akan kelihatan begini. Wah, ini rugi terus nih gara-gara kebanyakan pengeluaran di karyawan misalnya. Terus di bagian cash flow atau arus kasnya juga akan kelihatan, wah ini minus mulu nih, berkurang terus duitnya gitu. Tetapi kita sebagai pengusaha kan tidak melihat begitu. Yang penting dengan tahu laporan keuangan ini justru kita punya yang saya tadi bilang Mbak, kayak ada sisi pemantauan, dan tapi kita harus tahu, oh nggak apa-apa kok rugi, kan kita memang sedang dalam tahap barang. Iya, lagi dalam tahap hiring karyawan. Ya sekarang kalau kita hire karyawan 5 orang misalnya, masa bulan depan mau langsung terus balik modal kan nggak bisa gitu juga gitu. Terus misalnya kita misalnya bulan Februari, Maret, April keluar uang banyak banget buat belanja Lebaran bulan Mei, kan dapat uangnya baru Mei. Mungkin cash flow di bulan Februari, Maret, April akan terlihat mengecil banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah itu yang saya bilang. Melihat laporan keuangan itu tidak semata-mata melihat harus untung, harus plus terus, harus nambah terus ini itu. Tapi harus sesuai dengan plan jangka pendek dan jangka panjang kamu. Jadi setiap angka di situ itu tuh kamu tahu alasannya kenapa. Oh, uangnya tambah sedikit itu karena kita memang sedang mau mempersiapkan barang buat Lebaran. Oh, uangnya memang ketahan banyak banget karena ketahan banyak banget di vendor, jadi mungkin kita spending banyak banget di vendor karena memang kita lagi memperbanyak inventory kita supaya tahun depan kita bisa buka toko 15 misalnya. Itu kan sebuah part of the plan. Jadi kita tahu jadi kapan kita tahan. Ya, belum tentu kalau nilainya jelek itu artinya buruk juga ya, tapi kan betul. Alasan apa di baliknya itu yang kita harus perlu tahu, dan apakah sudah sesuai dengan plan jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti itu ya Mbak ya? Betul. Jadi garis besarnya itu bukan harus angkanya bagus terus, tapi angka itu harus remind you atas sesuatu yang planning yang kamu lakukan gitu. Kalau kamu lagi spend di Facebook Ads misalnya, itu bisa boncos terus tuh di awal. Tapi di belakang kamu punya plan. Jadi at least kamu misalnya punya plan 3 bulan nih. 3 bulan oke lah, kita minus terus nggak apa-apa. Tapi di bulan keempat rencana saya ini harusnya udah mulai plus nih income statement saya atau laporan laba rugi saya. Nah, di bulan ketiga, si laporan keuangan ini bisa menjadi pengingat kamu. Halo, ini kok masih minus ya? Then you have to do something different. Oh, kalau gitu mungkin ini penanda bahwa Facebook Ads saya masih kurang efektif. Apa ya yang bisa saya benerin lagi supaya lebih efektif gitu. Jadi ini seperti fungsi koreksi gitu, Mbak Ilona. Oke. Gitu. Nah, ini itu tadi ya 3 laporan keuangan. Terus fungsi analoginya tuh kayak saya tadi kasih beberapa contoh untuk tahu bahwa memang ini begini tapi nggak semata-mata begini gitu. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan planning kita sebagai pebisnis. Karena again, kamu yang paling tahu bisnis kamu yang
istilahnya kamu kan drivernya ya, kamu yang tahu kemana gitu. Jadi ini kan fungsinya lebih ke pengawasan aja gitu. Jangan sampai karena harus begini kemudian kamu jadi nggak berani scaling, kamu jadi nggak berani memperbesar bisnis kamu, gitu ya. Karena Nah, takut gitu ya, malah nanti jadi takut income gitu. statement-nya minus, cash flow-nya Mm-mm, minus gitu ya. mm-mm, Selama itu sesuai mm-mm. dengan emang plan ya nggak apa-apa gitu. Yes, kayak waktu kemarin tuh saya di Smesco dan di Instagramnya Pak Leonard kan juga waktu pandemi kemarin saya juga ngikutin, beliau bilang bahwa di masa seperti ini yang penting cash Bisa flow-nya plus bertahan. aja deh. Iya. Mungkin kamu rugi dulu nggak apa-apa, tapi yang penting cash flow-nya plus aja deh, misalnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena oke, laporan laba ruginya minus-minus dulu nggak apa-apa, karena kan asumsinya pandemi mungkin orang jadi susah beli dari perusahaan kita, tapi kan ada karyawan yang kamu masih harus Iya. kasih kasih gaji, kamu harus menghidupi orang-orang ini. Bisa nggak nih kira-kira kas kamu bertahan dalam 6 bulan ke depan misalnya. Nah, setelah itu kamu lihat cash flow kamu. Oke, kas saya bisa kok bertahan 6 bulan ke depan apabila paling nggak pendapatannya segini gitu. Nah, misalnya paling nggak pendapatannya 50 juta misalnya gitu ya. Nah, kamu berpikir kan, oke, gimana caranya bisa dapat 50 juta gitu. Saya mau kasih contoh di Amazara kemarin waktu pandemi juga ya. Itu Gimana tuh? kita juga nggak plus tuh. Kita juga nggak plus, tapi Dari cash sisi flow cash kita, flow? oh bukan, Oh, sorry, dari sisi laba income. ruginya. Laba Oke. ruginya. Jadi Rugi. kalau ditanya laba atau rugi, rugi. Tetapi cash flow-nya naik. Strategi saya Oke. waktu itu apa? Oke, barang-barang yang sudah aging 2 tahun, setahun itu saya jual murah aja. Ya. Gitu. Karena itu adalah masa mungkin di mana orang cuma mau spending ketika barangnya murah. Dan saya butuh modal anyway nih. Waktu itu kan saya belum ada investornya juga kan. Saya butuh modal anyway. Jadi yang penting barang-barang lama ini pergi aja dulu deh sekarang. Daripada di hold juga 2 tahun, 3 tahun lagi juga jualnya juga susah anyway kan. Gitu. Jadi dari segi laporan keuangan saya bisa ngelihat, oke, saya rugi sekian, tapi cash flow saya naik terus. Dan cash flow itu bisa mempertahankan sampai karyawan tetap bisa dibayar, terus habis itu biaya-biaya juga masih bisa dipenuhin gitu, sampai paling nggak keadaan lebih membaik gitu. Jadi ini lebih ke strategical plan, contoh-contohnya seperti itu gitu. Nah, mungkin saya mau lanjut bahas satu-satu tentang gimana caranya ngitung yang simple banget nih masing-masingnya ya, teman-teman. Ini pasti udah penasaran banget nih teman-teman, karena aku udah pernah bawain Mbak Uma masalah bikin laporan keuangan, tapi itu yang versi pakai aplikasi gitu kan. Nah, kalau mungkin itu masih dirasa terlalu sulit nih bagi teman-teman UMKM, jadi ada opsi lain nih yang lebih simplified lagi. Iya, jadi sekali lagi ya, kalau mau yang baik dan benar, ikutin akuntan. Tapi kalau mau yang gampang, yang penting ngerti dulu, ikutin ini yang saya mau ceritakan ini ya, gitu. Jadi pertama kita ngomongin tadi income statement dulu, laporan laba rugi. Gampangnya gini deh, kamu catat laporan laba rugi itu kan laba rugi di sebuah periode tertentu, gitu. Jadi misalnya kamu nggak bisa ngomong kayak laba rugi saya itu selama 3 tahun berbisnis untung berapa ya gitu. Itu agak susah sih nge-tracknya. Kamu 3 tahun lalu data juga udah kemana nggak tahu gitu. Jadi yang penting kamu bisa mulai dari yang terdekat. Saya saranin mulai dari 3 bulan terakhir aja. Jadi invoice tuh masih bisa dicari gitu. Nah, untuk tahu kamu laba atau rugi kan gampang ya. Sebenarnya tuh cuman kamu dapat berapa, terus kamu keluarin berapa. Jadi misalnya nih, bulan Agustus kemarin, kamu bisa catat dulu yang pertama pendapatan kamu berapa. Jadi misalnya kamu jualan di Shopee gitu ya kamu lihat aja pendapatan di bulan tersebut. Saya bukan ngomong uangnya yang didapat berapa, tapi barangnya yang terjual berapa. Mungkin kalau teman-teman nggak jualan barang, jualnya jasa gitu ya. Jasa itu kan kadang-kadang dibayarnya masih 2 bulan lagi gitu, mundur. Atau mungkin kamu usahanya B2B gitu ya, B2B. Jadi kamu bikin tempat produksi misalnya, terus habis itu kamu kasih ke, saya kamu suppliernya Amazara gitu kan, kita biasa dong nego mundur gitu, bayarnya sebulan Terms of lagi gitu. payment-nya sebulan lagi, 2 bulan Iya. lagi gitu ya. Nah, ini saya tidak di laporan laba rugi itu jangan hiraukan uangnya masuk kapan. Oke? Di laporan laba rugi itu kamu catat pokoknya yang invoice-nya
penghasilan di bulan itu. Jadi kalau teman-teman saya jualan di marketplace gitu ya, itu kan ada di laporan penjualannya itu tuh. Nah, itu yang diambil itu, bukan di penghasilan saya yang kamu narik duitnya, oke? Okay? Jadi laporan laba rugi ini nggak ada hubungannya dengan kamu nerima duit, intinya gitu. Ini cuman penjualan aja. Jadi misalnya tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus kamu kamu melakukan penjualan senilai 100 juta misalnya gitu ya. Meskipun 50 juta diantaranya uangnya baru masuk bulan depan, tetap kamu catatnya 100 juta di laporan laba rugi. Oke? Okay? Nah, dari situ nanti dikurangin yang namanya biaya-biaya penjualan. Misalnya kamu misalnya consignment di toko lain, karena ada biaya penjualannya. Terus misalnya kamu jualannya di marketplace, biasanya ada fee marketplace-nya, nah itu dikurangkan, kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu dikurangin yang namanya harga pokok produksi. Jadi, harga pokok produksi ini adalah intinya kamu kulakan barang itu tuh berapa, kamu beli dulu dari supplier tuh berapa gitu. Kalau kebetulan ini saya nerima banyak pertanyaan juga. Kalau produksi sendiri saya sarankan untuk dipisah laporan keuangannya, karena saya pernah juga nih. Jadi banyak teman-teman yang produksi sendiri kemudian dijual sendiri gitu kan. Juga pernah Amazara 2018 itu kita punya tempat produksi sendiri. Jadi sepatunya tuh bikin sendiri, kita hire tukang, kita hire dan lain-lain gitu. Kemudian kita jual sendiri juga. Nah, itu saya saranin pembukuannya terpisah gitu, karena cara menghitung dari segi manufaktur dan cara menghitung dari segi jual beli retail itu komponennya bisa berbeda sekali. Gitu. Jadi tempatkan diri kamu jadi dua nih gitu. Kamu punya bisnis produksi atau bisnis manufaktur, sama kamu punya bisnis jualan. Jadi kamu dari jualan kamu ini kamu tinggal beli nih dari bisnis kamu yang ini gitu. Itu best practice ya. Soalnya kalau enggak, pengklasifikasian biaya-biayanya nanti bisa mix up banget gitu. Dan kalau kayak gitu kamu nggak bisa tahu. Misalnya nih kamu rugi ya. Kalau untung kan kadang-kadang kita ya udahlah gitu. Tapi kalau kamu rugi, kamu tuh nggak tahu yang bikin rugi itu tuh, yang bikin boncos ini produksinya, ataukah yang bikin boncos ini penjualannya. Karena kalau misalnya kayak saya dulu nih ya, waktu saya jualan di Amazara dan punya tempat produksi sendiri, tempat produksi saya itu nggak untung gitu. Nggak untung sama sekali. Tapi dengan punya tempat produksi sendiri, gitu, saya bisa punya tempat yang reliable. Jadi produksinya cepat, saya bisa awasin sendiri, materialnya saya juga bisa ini, tukangnya juga saya bisa apa-apain juga terserah gitu kan, karena kan tempat-tempat sendiri. Jadi pemisahan itu kita bisa tahu gitu, yang untung yang mana. Nah, kalau misalnya ternyata yang untung tuh malah si tempat produksinya ini, ya, kamu bisa memutuskan untuk buka aja B2B. Siapa tahu kamu bisa open buat yang lain gitu. Kayak saya dulu tuh misalnya kita tahu, oh ini kalau kuantitinya nggak sekian, kita nggak untung nih, bisa rugi malahan. Jadi karena saya bikin laporan keuangannya sendiri terpisah dari jualan retail saya, waktu itu saya mulai buka buat tempat lain. Jadi ada beberapa orang yang saya perbolehkan untuk produksi di Amazara, tetapi ada minimal kuantitinya sekian, supaya nutup nih cost-nya. Gitu. Jadi saran saya dipisah. Tapi kembali lagi tadi ke HPP, jadi kan dari penghasilan kamu bulan tersebut, itu setelah itu kamu kurangkan biaya penjualan ya, Miss. Jadi kalau misalnya nih kamu jualan barang tuh misalnya 150.000, oke, harganya 150.000. Kemudian karena ada diskon, kamu jadi jualannya cuma 100.000. Nah, 50.000-nya ini kamu harus hitung sebagai biaya penjualan, bukan biaya produk terjual kamu, gitu. Karena kan intinya kan kamu jualnya 100.000, bukan 150. Mau kamu main harga dicoret-coret, ya omset kamu ini 100, bukan 150, gitu. Yeah. Jadi si 50 ini di take out sebagai biaya penjualan, kemudian ketemukan omsetnya, habis itu dikurangin yang namanya harga pokok produksi. Jadi sekali lagi, kalau produksi sendiri bisa dipisah, tapi kalau ini kasusnya seperti Amazara, kita ngambil kan dari vendor. Jadi ada invoice-nya kan, itu kan udah jelas tuh, oh barang A, harga pokok produksinya adalah sekian, barang B, saya jual 100.000, saya belinya 50.000, misalnya gitu. Nah, terus kembali lagi ke contoh tadi, misalnya kita punya penghasilan 100 juta. Nah, dari 100 juta itu harga pokok produksinya misalnya udah kamu total manual gitu ya, misalnya ternyata dari 100 juta yang terjual itu, misalnya 100 juta itu kan ada barang A, B, C gitu. Itu A-nya terjual 100, B-nya terjual 200, C-nya terjual 300.
Nah, 100 ini ya kamu harus kalikan dengan harga pokok produksinya dia. Misalnya kamu beli barang A dulu 50.000, barang B kamu beli 40.000, barang C kamu beli 30.000. Berarti yang terjual A dikalikan 50.000, yang terjual B ada berapa, kamu kalikan 40.000, yang terjual C ada berapa, kamu kalikan 30.000. Terus di total. Nah, jadi yang pertama udah ketemu omsetnya di bulan Agustus berapa, terus dari yang terjual itu, dari yang terjual aja ya, itu harga pokok produksinya berapa. Pertanyaannya biasanya gini, Kak, kalau bulan Agustus saya beli barang ke vendor banyak nih, saya beli barang ke vendor 300 juta, minus dong. Kembali lagi ke konsep yang awal ya, yang dihitung itu bukan uang yang kamu keluarkan. Intinya laporan laba rugi itu nggak ada hubungannya sama bank kamu, bank account kamu. Nggak, iya. Ini cuman ngomongin kamu tuh jualan berapa, dari yang terjual itu harga pokok produksinya berapa. Nah, setelah itu dikurangin, terus ketemu yang namanya gross margin. Gross margin ini biasanya ketemu, oh ternyata gross margin saya misalnya 50% misalnya ya. Dan ketika kamu lagi ada diskon gede-gedean, gross margin saya ini jadi cuma 20% misalnya gitu. Jadi itu bisa dianalisis gitu untuk tahu apakah saya itu harus naikin harga jual, atau saya itu harus mulai nego nih ke supplier, atau saya mulai harus ganti supplier karena kemahalan gitu. Itu bisa dilihat dari situ. Setelah ketemu gross margin-nya, kita kurangkan dengan biaya-biaya. Biaya-biaya itu semuanya. Biaya-biaya yang tanpa hal tersebut perusahaan kamu tidak bisa running. Biaya ini dikategorikan punya dua macam sifat nih. Ya. Yang satu sifatnya fix, yang satu sifatnya variabel. Fix itu adalah biaya-biaya yang gini deh, kalau kamu nggak jualan pun, kamu tetap harus ngeluarin itu. Misalnya, pas pandemi nggak ada yang beli, kamu harus tetap ngeluarin biaya kan buat bayar karyawan. Kamu tetap harus ngeluarin biaya kan buat internet. Kamu harus ngeluarin biaya kan buat sewa gudang. Kamu harus ngeluarin biaya kan buat sewa kantor gitu. Itu fix. Jadi, logika gampangnya, pokoknya kalau biaya ini tuh, pokoknya kalau saya nggak jualan pun saya harus tetap bayar ini. Itu masuknya, ini berarti biaya yang sifatnya fix. Ada satu lagi biaya yang sifatnya variabel. Biaya yang sifatnya variabel itu adalah apabila saya tidak jualan, saya nggak perlu bayar. Gitu. Jadi dari segi analisis, si variabel biaya-biaya yang sifat variabel ini lebih kecil resikonya. Gitu. Contoh biaya variabel itu apa? Misalnya gini, kamu jualan di bazar gitu ya, misalnya kamu lagi punya bazar, terus habis itu kamu hire SPG atau kamu hire salesperson. Terus deal-dealan kamu dengan dia adalah, oke, saya nggak bayar kamu, tapi kamu dapat komisi 10% dari semua barang yang terjual waktu itu. Gitu. Nah, ini masuknya variabel. Karena kalau dia nggak jualan, biaya variabelnya nggak muncul kan. Kamu nggak perlu bayar gitu. Jadi itu sifatnya variabel. Contohnya lagi misalnya kayak fee nih. Kayak saya jualan di Shopee misalnya. Di Shopee itu karena Shopee Mall itu ada fee 5% buat Shopee. Nah, itu saya masukin ke variable cost karena kan kalau saya nggak jualan ya saya nggak perlu bayar gitu. Nah, dari segi analisisnya untuk kamu kelompokkan ke fixed cost dan variabel ini lebih ke resikonya sih. Jadi kalau misalnya kamu mau in-house sesuatu, in-house tuh kayak menjadikan sesuatu menjadi fixed cost kamu gitu ya. Itu kamu jadi lebih hati-hati nih, apakah ini terlalu beresiko nggak ya kalau misalnya saya hire sekarang gitu. Atau mendingan saya udah deh pakai SPG aja yang bayarnya cuman kalau ada penjualan jadi nggak ada resiko. Gitu. Jadi dari segi resikonya bisa kita lihat dari sini. Nah, tadi kembali lagi. Jadi tadi udah ada penjualan omsetnya, dikurangin HPP-nya berapa, ketemu gross margin kan. Nah, dari gross margin dikurangin biaya-biaya. Setelah dikurangin biaya-biaya, itu muncul yang namanya EBITDA. Jadi jangan senang dulu, itu bukan profit kamu yang bersih. Itu masih EBITDA. EBITDA ini apa lagi sih? Jadi kepanjangannya EBITDA itu adalah earning atau penghasilan, earning before interest, tax, depreciation and amortization. Atau bahasa gampang Indonesianya adalah penghasilan sebelum dikurangin bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Nah, kalau kita mau bahas satu-satu caranya ngitung gimana, kita bisa butuh 2 jam lagi. Jadi intinya adalah EBITDA ini belum bersih banget karena kamu belum hitung pajak, kamu belum hitung bunga bank gitu-gitu, kamu belum hitung depresiasi dan amortisasi atau penyusutan dari aset-aset yang kamu gunakan gitu. Jadi jangan senang dulu gitu.
ini belum final nih. Makanya banyak banget pengusaha yang berasa kayak duitnya banyak gitu kan, masuk penghasilan masuk banyak. Coba deh kamu hitung sampai bawah. Apakah kamu beneran untung apa enggak? Gitu. Karena hidden cost itu kadang-kadang nggak kelihatan. Contoh hidden cost lagi ya itu adalah gini. Kamu misalnya ngantor di misalnya kamu ngantor di rumah kamu yang rumah kamu masih nebeng juga di rumah ibu bapak kamu misalnya. Oke, itu sebenarnya ada cost tersembunyi loh yang nggak kelihatan. Nebeng itu punya cost sebenarnya. Jadi kamu bisa beroperasi di situ kan karena itu mungkin orang tua kamu, jadi mereka ya udahlah cincai lah, nggak usah suruh bayar gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan kamu sewa di tempat itu. Jadi sebenarnya ada biaya sewa yang harusnya kamu bayarkan ke orang tua kamu. Nah, makanya kesannya kayak banyak ya gitu, tetapi itu mungkin banyak karena kos-kos itu belum kamu hitung. Once kamu mau jadi belum dimasukkan, belum dihitung. Terus misalnya lagi yang packing kamu minta tolong adik kamu gitu ya, adik kamu mau sukarela aja gitu. Nah, ini adik kamu kan harusnya dibayar gitu, tapi karena sukarela enggak, jadi kesannya untung gitu. Nah, hal-hal seperti itu hidden cost kayak gitu yang perlu kita pertimbangkan dan masuk ke fixed cost. Kalau misalnya kamu mau scaling up bisnis kamu supaya lebih profesional, nanti kan itu akan digantikan oleh kantor beneran, oleh kamu nyewa kantor orang lain, oleh kamu hire tim packing, karyawan gitu. Nah, jadi itu harus nanti mulai dimasukkan dan akan mulai berasa bener sebenarnya untung bisnis saya itu berapa sih gitu. Ini tadi kita baru ngomongin laba rugi doang ya. Iya ya, tapi udah panjang ya. Udah panjang, udah jam berapa ini? Tapi semoga udah mau sejam loh. Oke, tenang. Tenang Mbak, masih cukup waktunya. Oke. Jadi pada intinya yang saya mau bilang adalah di laporan laba rugi ini kamu jadi bisa tahu betul gitu untung bisnis kamu tuh berapa atau kerugiannya berapa. Kalau rugi ya nggak apa-apa, yang penting kita tahu, daripada rugi nggak tahu nanti lama-lama duitnya habis kan, nggak tahu kemana gitu. Habis jadi yang penting itu ya Mbak ya. Iya kan nggak berasa kan Mbak, minus kesannya dapat income tapi kok ini kok habis ya lama-lama gitu. Nah yang kedua saya mau ngomongin gampang doang tentang cash flow ini nggak usah ribet-ribet banget. Jadi cash flow atau laporan arus kas, semoga udah oke ya tadi yang pertama ya. Jadi yang kedua kita mau ngomongin cash flow atau arus kas. Jadi intinya kalau arus kas tuh gampangnya gini aja deh. Kamu catat saldo kamu, saldo awal dan saldo akhir kamu di bank. Oke, jadi buat kamu yang akunnya masih nyampur, ini banyak banget ternyata. Akun pribadi dipakai buat akun bisnis. Aduh tolong ya, ini sudah 2020, kamu ke bank buka rekening kan gratis. Rekening baru. Iya, buka rekening baru itu gratis dan gampang banget. Kamu tinggal buka, harus punya akun sendiri untuk bisnis. Kalau yang sudah lebih lama berbisnis mungkin sudah punya sendiri dan sudah disendirikan, bagus. Cuman kalau bisa benar-benar pengeluaran itu ya dari akun bisnis. Jangan sampai pribadi kamu sering-sering mensubsidi nih. Itu juga jatuhnya hidden cost lagi. Misalnya kamu ke tempat karya kamu, misalnya supplier kamu kayak Amazon nih misalnya, saya kan tinggal di Jogja, tapi ini saya ada kantor di Jakarta bolak-balik gitu. Ya saya harus hitung kan kos bolak-baliknya itu, dan itu kos perusahaan gitu. Jangan saya yang subsidi gitu. Jadi kamu benar-benar tahu kesehatannya. Iya, nanti jadi kerja bakti, kayak kita nggak, keuangan kita tidak berkembang gitu. Tapi hanya kayak kesannya bisnisnya oke, tapi sebenarnya kurang menghasilkan. Nah, jadi kembali lagi ke situ, kalau misalnya untuk ngitung cash flow itu yang penting kamu tahu saldo awal sama saldo akhir kamu berapa. Di rekening itu ada berapa. Kalau misalnya kamu ada saldo di marketplace, ada saldo di OVO atau dimanapun juga, dicatat juga. Jadi pada tanggal 31 Juli saldo kamu berapa? Saldo akhirnya. Misalnya saldo akhir kamu 150 juta misalnya ya. 31 dicatat tuh jadi saldo akhir. Terus apakah saldo akhir kamu bulan Agustus itu naik atau turun? Yang tadi saya bilang plus atau minus itu. 150 ini jadi 200 atau jadi 50 gitu. Jadi itu yang arusnya, itu yang perlu kamu perhatikan. Implikasinya apa? Implikasinya gini nih. Kalau kamu punya uang semakin banyak gitu ya, bisnis kamu itu bisa nafas gitu, oksigennya panjang. Kalau misalnya kamu punya uang banyak gitu ya, meskipun bisnis kamu rugi, tapi kalau duitnya banyak, itu bisnis sampai 1000 tahun juga bisa jalan kalau duitnya cukup. Gitu, meskipun meskipun rugi. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, tetap bisa beroperasi, berproduksi, bayar karyawan. Betul. Terus misalnya kayak kalau kamu nanti mau buat proyeksi gitu ya, kalau kamu mau buat proyeksi, ini bisnis saya bisa nggak sih bertahan 6 bulan ke depan gitu. Kamu bisa buat dengan cara, oke,
ternyata tadi di laba rugi saya ngitung fixed cost saya, biaya-biaya saya keluarkan tuh misalnya setiap bulan tuh 25 juta gitu. Oke. Pandemi, katakanlah worst case nggak ada penghasilan. Uang saya ada 125 juta. Berarti separah-parahnya dengan penghasilan 0 pun bisnis saya ini masih bisa jalan 5 bulan ke depan. 5 bulan. Gitu. Jadi ini untuk seperti itu. 5 bulan ke depan tanpa kamu ngeluarin ini ya. Itu belum termasuk kalau kamu kayak mau beli barang lagi, kulakan lagi, beli wholesale lagi atau produksi lagi gitu. Nah, kalau nanti kamu bikin proyeksi, kamu juga bisa lihat dari kas yang kamu punya. Jadi apakah ini saatnya, apakah saya cukup nggak ya ini buat saya proyeksikan deh 6 bulan ke depan penghasilan saya kurang lebih segini deh, kurlep deh yang realistis gitu. Jadi saya kurang lebih ada uang masuk segini, terus habis itu mati Mbak? Udah? Oke. Udah. Ke-mute tadi kayaknya. Jadi misalnya nih saya ulang lagi ya. Misalnya kamu punya uang 150 juta kan bulan Agustus. Nah, untuk tahu proyeksi 6 bulan ke depan tuh gimana? Ya udah, gampangnya tinggal gini aja. 6 bulan ke depan tuh kurlep penghasilannya secara realistis dapatlah saya kalau 25 juta misalnya gitu. Yang realistis aja ya. Berarti setiap bulan akan ada uang masuk 25 juta. Kemudian kamu harus mengeluarkan sekian nih. Ini. Jadi nanti akan kelihatan nih, kira-kira uang saya untuk bayar vendor saya produksi itu cukup nggak ya nanti kalau saya kulakan barang sekian gitu. Jadi gampangnya gitu aja untuk bisa memprediksi lah. Jadi ini cash flow itu seperti oksigen yang orang bilang, kamu tuh bisa hidup apa enggak. Ya bisnisnya untungnya banyak banget, tapi kalau misalnya cash flow-nya nggak cukup ya kamu nggak bisa beli barang kan. Kamu nggak bisa hire lebih banyak orang, kamu nggak bisa scaling kan. Itulah kenapa kadang-kadang untuk orang-orang yang kamu kalau yang mau scaling up lagi, itu biasanya, oh kayaknya kurang nih uangnya, mungkin ini saatnya saya nerima investment dari luar. Atau mungkin ini saatnya saya, oh laporan laba rugi saya untung terus kok, bisnisnya jalan bagus, cuman saya cuma kurang modal aja, oh mungkin saya berani deh utang bank, kayak gitu. Jadi keputusan buat utang bank atau ngambil investor itu jangan diambil berdasarkan keinginan hati aja, tapi benar-benar berdasarkan kayak, oh oke, saya punya plan gitu. Seperti ini cukup kok, gitu. Nah, yang terakhir, ini saya nggak akan panjang. Oh, sorry. Sebelum ke balance sheet. Nah, mungkin kan teman-teman UMKM banyak nih ya yang jualan di Tokopedia, Shopee, atau di marketplace lain, di toko offline juga. Berarti yang tadi di cash flow itu, cash flow masuk itu bukan hanya yang masuk ke rekening bank, tapi yang mendep di Shopee Pay, di OVO, itu dihitung juga ya, Mbak Uma ya? Iya, kalau saya biasanya gini sih, saya biasanya sebelum akhir bulan itu saya tarikin, tuh kan bisa tuh ditarikin. Iya. Tarikin. Semua ke rekening. Jadi gampang ngitungnya gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa kamu taruh di kayak, oh ini dompet Shopee, ini dompet Tokped, ini dompet OVO, tapi kan ribet.com ya gitu. Jadi kalau saya lebih memilih untuk tarikin aja semuanya, toh ngapain juga ngendon uang lama-lama di sana, kan mendingan di rekening sendiri gitu kan. Tarikin, jadi ketahuan tuh, oh akhir bulan tuh saya dapat uangnya segini. Jadi lebih gampang. Terus satu lagi nih, kalau soal cash flow, buat teman-teman yang kamu belum punya internet banking, please, sudah 2020, jangan lupa bikin rekening, kemudian harus ada internet bankingnya. Karena kalau kamu punya internet banking, kamu bisa download e-statement. Nah, kalau kamu download e-statement, itu record kamu gampang banget. Kadang-kadang yang penting kamu punya dulu. Kalau pakai m-banking kan cuman berapa hari terakhir gitu ya. Kalau e-statement kan ya udah kamu download dulu. Sebulan. Ini kalau sebulan ya, cuman sebulan. Jadi kalau e-statement kamu download aja e-statementnya. Jadi nanti ketika ada akuntan tuh udah ada recordnya gitu. Ini loh gitu. Jadi benar-benar itu sudah ditotal lagi ya, pemasukannya berapa sebulan, pengeluarannya berapa, sebenarnya gampang itu udah ya buat ngitung cash flow tuh tinggal kredit kurang debit. Iya, jadi jangan berpikir teknologi itu harusnya bukan mempersulit kita, teknologi itu harusnya mempermudah kita. Kalau bikin belibet ya nggak usah, tapi coba dipelajarin, kalau itu mempermudah kita, lakuin deh gitu. Oke. Aku bisa move ke balance sheet atau neraca ya Mbak. Dan ini cepat banget, oke? Karena gini, saya rasa kemungkinan teman-teman yang ngedengerin saya dari tadi ini, saya asumsi bukan yang udah kayak gimana banget ya, kayak udah rapih banget gitu. Karena saya juga proses untuk merapikan kan. Jadi sebenarnya gini, biasanya kalau saya lagi sharing tentang balance sheet atau neraca,
Biasanya ini yang paling memusingkan gitu. Oh, susah banget gini. Oh, tenang. Gini aja dulu deh. Kamu kelarin dulu income statement sama cash flow kamu. Terus habis itu, balance sheet itu biasanya orang bikin setahun sekali itu cukup. Jadi 31 Desember 2020 gitu. Nah, ini masih ada waktu berapa? Dua bulan ya. 2 bulan lah. Kamu benerin dulu, nanti tanggal 31 ketika recordnya udah mulai ada, kamu baru bisa tuh ngumpulin record-record itu terus taruh di balance sheet. Karena akan sangat susah banget untuk tahun neraca kamu kalau kamu nggak punya pencatatan income statement atau cash flow-nya. Itu gimana mau nyatetnya gitu, asetnya apa, kewajibannya apa, tapi intinya balance sheet itu adalah kamu tuh punya aset apa, dan kamu tuh punya ekuitas dan kewajiban apa gitu. Intinya kamu tuh punya apa sih kekayaan kamu, dan kamu tuh punya kewajiban apa sih gitu. Itu adalah yang kelihatan di balance sheet atau di neraca. Dan balance sheet atau neraca kamu ini bisa dibilang udah bener kalau balance. Namanya juga neraca ya kan. Jadi misalnya namanya balance ya. Namanya balance gitu. Misalnya kamu punya aset kamu tuh misalnya apa? Kursi, meja, inventory, barang-barang kamu produksi, terus misalnya apa lagi ya? Mungkin kamu udah bayar ini di muka gitu. Kamu udah bayar sewa di muka dan lain-lain, itu kan aset di sini. Kemudian yang membalancekannya adalah kewajiban-kewajiban. Ini modal kamu, dan juga kamu tuh misalnya ngutang bank sekian, kamu harus masih bayar vendor sekian gitu. Nah, nanti itu harus balance aja. Cuman di sini kalau kita jelasin agak susah karena itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu aja fungsinya. Kalau kamu tahu kekayaan kamu dan kewajiban kamu, ya nanti lihatnya di neraca. Sekarang satu-satu dulu income statement atau laba ruginya dibenerin, habis itu cash flow atau arus kasnya dibenerin, habis itu balance sheet atau neracanya dibenerin gitu. Ya. Udah selesai. Oke. Jadi sebenarnya neraca itu buat tahu harta bersih kita tuh berapa. Mungkin aset kita banyak ya, punya gudang di sini, punya toko di sini, mesin ini, mesin itu. Begitu kita hitung hutangnya berapa, ternyata tambah banyak. Ternyata aset dikurangin hutang masih kan hutang gitu ya. Jeder ya banyak. Betul. Nah, itu tidak baik teman-teman, seperti itu. Oke, nah, terus ini Instagram Uma dan Instagram Mendakinya Kembali ini memberi sedikit tentang financial education berarti. Iya, jadi kalau ini kan biasanya ini kan webinarnya cuma singkat banget Mbak. Biasanya masih ada follow up question kalau ada yang ditanyain. Biasanya itu ada Instagram saya, cuman Instagram saya sih bahasnya general banget biasanya. Jadi please stay in touch di situ. Tapi kalau misalnya kamu mau bahas yang lebih spesifik lagi tentang keuangan, saya biasanya bahasnya di Mendaki Kembali itu. Ya. Kita bahas tentang keuangan perusahaan sama keuangan pribadi supaya kita lebih wise aja sih manage-nya. Gitu. Oke, saya tutup ya, stop sharing ya. Jadi kita bisa ke pertanyaan kali ya Mbak ya. Boleh. Nih Mbak, sebelum kita ke pertanyaan, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Saya udah lihat udah ada beberapa pertanyaan. Banyak banget ya, Yudahan. Oh iya, panjang-panjang pertanyaannya. Tapi sebelum ke pertanyaan dari teman-teman UMKM, aku mau tanya dulu nih Mbak. Tadi kan Mbak Uma sempat cerita ya, sempat di awal-awal Amazara sempat produksi sendiri gitu. Lalu stop dan akhirnya memutuskan untuk udah deh ambil aja dari tempat produksi orang lain. Nah, itu apa sih Mbak yang menjadi pertimbangannya gitu? Bukankah produksi sendiri itu lebih hemat gitu? Dalam arti HPP-nya bisa lebih ditekan gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman UMKM nih, apa sih yang akhirnya memutuskan? Karena biasanya nih Mbak, flow-nya adalah ngambil dulu di orang, lalu bikin sendiri nih gitu, supaya cost-nya bisa ditekan, kualitasnya bisa disesuaikan gitu ya. Nah, tapi kan di versinya Amazara kan justru sudah memproduksi sendiri, kembali lagi untuk ngambil di vendor. Nah, itu pertimbangannya apa tuh Mbak? Oke. Jadi sekali lagi jawaban saya ini bukan jawaban general yang applicable ke semuanya ya gitu. Tapi kalau in my case itu karena setelah gini, jadi iya memang bisa sih kalau kita punya tempat produksi sendiri, memang jatuhnya bisa irit gitu. Maksudnya bisa HPP-nya mungkin bisa lebih turun ya. Tapi itu hanya terjadi kalau flow produksinya sudah stabil gitu. Dan untuk bisa punya tempat produksi sendiri itu kan kita butuh modal kayak mesin, peralatan, terus habis itu orang-orang yang kita hire di awal belum tentu mereka itu sibuk terus gitu, belum tentu mereka tuh produktif terus. Bisa jadi karena kita misalnya nih
Kan Amazara itu bikin sneakers, semuanya ya, sneakers, heels, terus habis itu flat shoes, sandal, kita bikin semuanya. Di satu tempat pengrajin itu mereka belum tentu bisa bikin semuanya. Gitu. Mereka mungkin cuman specifically bisa bikin, mungkin di daerah A dia cuman bisa bikin flat shoes. Di daerah B pengrajin UMKM sekitarnya itu mereka cuman bisa bikin sandal gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ini saya di sini doang, saya jadi nggak bisa produksi heels dong. Gitu ya? Iya, saya cuma bisa produksi ini. Sedangkan di sini kan punya kapasitas produksi nih, minimal harus sekian gitu. Nah, dengan pertimbangan seperti itu, saya pikir lebih baik kita bekerja sama dengan UMKM. Jadi UMKM ini emang udah jalan, tapi kita kasih PO yang benar gitu. Jadi kita kasih PO yang banyak, yang stabil. Jadi satu tempat produksi ini kerja dedicated buat Amazara doang. Oh gitu, jadi dedicated untuk Amazara doang? Iya, okay. Jadi ada yang dedicated, ada yang enggak. Misalnya kayak kita produksi di Bandung misalnya gitu ya. Bandung itu kan kita produksi sneakers dan itu kan di pabrik. Jadi bukan di UMKM gitu. Nah, kalau di pabrik bagaimana mau dedicated kecuali kita udah gede banget ya. Jadi kita nebeng produksi aja di sana gitu. Nah, dengan seperti itu it allows us untuk bisa punya quality yang bagus karena kita produksi di pabrik, tapi nggak perlu produksi sebanyak itu karena scale kita belum sebesar itu kan. Gitu. Terus kalau misalnya di rekanan UMKM, kalau misalnya kita bisa kasih full PO ke mereka, kita bisa kasih PO tuh kayak apa, purchase order ya. Kita bisa kasih purchase order ke mereka, ini nih 3 bulan ke depan kerjaan lu udah ada, saya DP sekian, dia kan bisa jalan. Saya juga nggak pusing gitu, hire orang, saya nggak gitu ya. Iya, gitu. Terus modalnya juga udah ada dari dia, tempat dia udah ada. Terus kalau sepatu itu trikinya itu ini loh, sulasnya tuh macem-macem banget, Mbak. Jadi saya ini juga baru tahu setelah saya nyemplung. Ternyata bikin sepatu tuh benar-benar nggak gampang. Jadi kamu tahu nggak alat yang digunakan untuk bikin sepatu itu? Kalau sepatunya runcing sama bulat itu udah beda 100%. Kemudian kalau heelsnya 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm itu udah 4 alat yang berbeda. Gitu. Jadi kita harus investasi alat. juga banyak ya. Banyak banget gitu. Kalau saya lihat misalnya kayak baju itu kan ya udah paling pola terus di ini gitu kan. Kalau sepatu itu komponennya banyak banget. Jadi dan investasinya lebih tinggi gitu. Jadi saya pikir secara resiko, secara pemikiran, secara waktu akan lebih produktif kalau di outsource dulu. Amin kalau suatu ketika kita bisa kembali lagi di titik dulu di mana kayak oh ya udah nih yang ini bisa di in house, mungkin yang lainnya ada outsource dikit-dikit tapi majority di in house gitu. Jadi bukan berarti ya teman-teman punya karyawan tuh kayak banyak itu berarti mungkin sudah segitu menguntungkannya. Iya, jadi sekarang aja tuh karyawan Amazara tuh cuma berapa? 8. Ini cuma berlapan. Iya, jadi gudang kita outsource, produksi kita outsource. Terus kalau kita photoshoot, gudang outsource itu termasuk pekerjanya, karyawannya? Iya, jadi di Jakarta tuh kita ada outsource gudang gitu. Jadi kita tinggal bayar itu per inbound, racking, sama outbound. Kenapa saya memutuskan begitu? Karena kemarin, ya, ini juga gara-gara laporan keuangan. Jadi kemarin waktu pandemi, ini kan pandemi nih, saya harus cepat dong call-nya. Daripada saya sewa gudang, saya sewa karyawan, belum tentu kan, ya udah saya outsource aja. Iya, saya cuman bayar barang yang saya titipkan doang gitu. Inbound, barang masuk dihitung berapa, terus barang itu ngendon di sana, racking tuh kayak dia di rak ada berapa lama, kemudian outbound untuk pengemasan dan lain-lain itu juga saya dikasih charge berapa, jadi setiap bulan saya tinggal bayar aja gitu. Mungkin kalau barangnya banyak banget akan jadinya mahal banget ya gitu, tapi karena pemikiran saya sementara lagi pandemi gini, kalau terlalu risky lah kalau kita kebanyakan di fixed cost-nya. Jadi saya outsource aja dulu gitu. Termasuk juga kayak tim produksi konten. Kita kan juga nggak ada fotografer, videographer, kita nggak ada editor yang kayak gimana. Biasanya kita outsource aja tuh, outsource ke fotografer luar gitu. Memang fotografer luar ini mungkin sekali kerjanya lebih mahal. Tapi kita tidak perlu ada resiko kalau misalnya nggak ada photoshoot atau misalnya nggak apa, kita nggak perlu terlalu besar fixed cost-nya. Gitu. Jadi gitu sih, banyak banget memang. Yang gudang itu Mbak, aku tertarik deh. Apakah itu gudang-gudang yang dimiliki dengan marketplace? Marketplace kan kita tahu nih kayak Shopee, Tokopedia, kadang tuh bisa mereka yang mengirim gitu, kita drop di gudang mereka. Apakah sejenis itu Mbak? Setahu saya kalau Shopee sih saya dulu pernah ditawarin ya. Kalau setahu saya kalau Shopee itu kayak dia mesti ada joint business plan gitu loh. Jadi kayak marketingnya dipegang, terus
gudangnya dipegang juga. Tapi sekarang banyak banget kok jasa pergudangan itu. Banyak banget di mana-mana. Bisa Google aja karena kita tidak disponsori oleh siapa-siapa ya. Betul. Jadi sebaiknya bisa di Google, itu banyak banget yang memang open jasa pergudangan. Jadi kamu nggak perlu hire gudang sendiri, orangnya udah disiapin. Dan the best thing adalah warehouse management systemnya kan mereka udah ada ya. Udah canggih kita, ya. Ya, mungkin kalau canggih banget belum tentu, tapi paling tidak ter-record gitu. Ya. Karena kalau kita pegang manual sendiri kan manual ya, paling Excel atau kayak nota-nota gitu kan. Itu biasa banget terjadi. Nah, kalau misalnya di mereka paling tidak mereka ada pencatatan nih, kita bisa lihat dari sistemnya itu, oh ini barang masuk berapa, oh ini di rak saya ada berapa barang, terus ini yang lagi dikeluarin apa gitu. Jadi at least kita ada alat yang bisa kita buat ngelihat kondisinya tuh bagaimana gitu. Oke, menarik banget tuh ya mengenai jasa pergudangan. Oke, aku akan belanja pertanyaan. Mbak Uma, ini dari Dwi Melinda. Gimana caranya nentuin gaji kita sebagai ownernya? Nah, tadi kan itu mungkin gaji owner termasuk hidden cost loh, Mbak. Karena kan kita kerja nih ya. Kita harus dibayar dong. Kalau enggak, itu nanti kerja bakti lagi berarti kan buat perusahaan. Nah, itu gimana, Mbak? Harus ya bayar gaji untuk owner itu ya? Jadi gini ya, kita sebagai pemilik perusahaan itu perannya berbeda dengan kita sebagai pekerja di perusahaan. Kalau kamu punya laporan keuangan, kamu akan bisa melihat dengan pasti di situ. Jadi your active role atau peran aktif kamu bekerja itu kamu mendapatkan reward dalam bentuk gaji. Oke. Jadi kalau kamu nggak digaji, itu berarti kamu tidak diberikan reward atas apapun yang kamu kerjakan di perusahaan itu. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan keuntungan dari bisnis, itu namanya dividen kamu gitu. Jadi kalau bentuk perusahaan kamu sudah PT, itu ada profitnya yang bisa diambil. Nah, itu kamu dapatnya itu bukan karena kamu bekerja, tapi karena kamu pemilik perusahaan. Gitu. Jadi kita ini multiple role memang ya. Jadi kayak terus banyak banget yang gini. Kalau berapa yang dibaji salary-nya itu ya terserah kamu gitu kan. Kamu menghargai kamu tuh berapa gitu. Kalau saya biasanya gini deh. Kalau saya bekerja di perusahaan lain saya bakal dibayar berapa sih? Saya biasanya gitu. Dan jangan sampai ya gini. Biasanya mungkin kebutuhan hidup kita itu 1 bulan misalnya 15 juta misalnya. Kemudian kamu menetapkan gaji kamu 15 juta juga gitu. Itu agak kebalik gitu, karena seharusnya lifestyle kamu yang menyeimbangkan gaji kamu. Bukan gaji kamu yang, kan gitu kan, masa kita kerja di Smesco, terus kita mau ngomong sama bos, ya kan, bos, saya lifestyle sebulan 30 juta nih, minta naik gaji, kan nggak mungkin gitu. Nah, secara objektif aja, itu yang bisa dijadikan pandangan gitu. Jadi kalau kita bekerja itu kita akan dibayar berapa ya, kemudian lifestyle kita yang harus mengikuti gaji tersebut gitu ya. Lifestyle kamu nggak ada urusannya sama bisnis, karena kalau caranya begitu nanti bisnis kamu yang suffer. Bisnisnya nggak berkembang, ternyata uangnya tuh kebanyakan buat gaji ininya, ownernya gitu. Dan kalau saya sendiri, saya di Amazara itu untuk memotivasi sendiri, jadi saya punya gaji sekian, kemudian saya akan dapat insentif atau bonus kerja lah gitu ya, ketika target saya ini tercapai gitu. Jadi kita juga fair gitu loh treatmentnya sama bisnisnya. Nah, beralih ke ngambil profit, banyak banget nih yang nanya kayak profit itu kapan sih boleh diambil? Kayak banyak banget yang punya bisnis terus duitnya diambil aja gitu. Itu tidak boleh ya saudara-saudara. Jadi kamu tidak boleh tiba-tiba ngambil uang gitu dari bisnis kamu, terus habis itu kamu pakai buat liburan ke Bali gitu. Itu nggak boleh. Itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi kalau if you want to trade it professionally, kamu harus ambil dividen itu atau uang reward kamu sebagai pemilik bisnis, bukan pekerja bisnis ya. Itu kamu ambil biasanya setahun sekali, atau kalau udah nggak tahan banget, mampet banget ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu nggak apa-apa. Tapi kamu harus periodik ngambilnya. Jangan tiba-tiba ucuk-ucuk kamu ambil tanpa sebelum kamu menganalisis gitu. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar vendor gimana? Ayo, liburannya nggak enak loh, pahit liburannya nanti. Liburannya ditagihin utang vendor ya, Mbak Uma ya? Iya, jadi kamu harus tahu dulu nih. Dan itu harus laba dulu ya, jangan nanti laporan keuangannya rugi, berarti kan nggak ada laba ditahan yang bisa dibagikan kepada pemilik. Betul. Nah, mungkin kalau
rugi ya berarti belum bisa diambil dulu Belum bisa nih. diambil, iya. Jangan kayak kadang-kadang gini loh, banyak pebisnis juga tuh kayak duitnya banyak, dapat gitu. Terus kamu pikir omset itu ya udah kamu bisa, itu adalah hasil kerja kamu gitu. Omset itu belum dikurangin kewajiban ibu-ibu. Jadi itu harus dikurangin dulu. Terus nanti yang tadi Mbak Ilona bilang laba ditahan itu adalah laba yang ditahan. Ditahan itu artinya yang nggak diambil, dia ditahan di perusahaan gitu. Nah, itu biasanya kamu totalin. Setiap bulan kita kumpulin tuh ya, iya. di akhir Karena kalau tahun laba betul, ditahannya sekian baru dibagi-bagi ke betul. owner. Terus misalnya gini, kayak kamu posisi kamu sebagai pemilik perusahaan atau owner gitu ya. Jadi kamu laba kamu Januari sampai Desember 2020 misalnya setiap bulannya kamu laba 5 juta gitu misalnya ya. Terus 5 dikali 12 bulan kan berapa tuh? 60 juta gitu. Nah, 60 juta ini pada akhir tahun boleh kamu ambil 60 atau kamu boleh mikir gini, saya masih butuh modal nih, udah deh biarin aja ditahan lagi buat tahun depan, nggak usah kamu ambil boleh. Atau misalnya kamu mau ambil 10 juta aja deh buat reward 50-nya kegulung lagi gitu, biar tahun depan ada modal nggak perlu kita ngutang bank misalnya. Nah itu juga bisa. Jadi laba ditahan itu ya laba yang ditahan sama perusahaan, dan itu adalah reward kamu sebagai pebisnis, bukan pebisnis pemilik dari perusahaan. Kalau tadi pertanyaannya salary, itu adalah kamu yang secara aktif bekerja. Jadi nanti kalau perusahaan kamu sudah besar, kamu tidak usah digaji, nggak apa-apa kan kamu dapat dari dividen. Mungkin kalau kamu di situ jadi pengawas atau komisaris, ya gaji kamu adalah gaji sebagai pengawas. Pengawas atau komisaris itu harusnya digaji berapa? Mungkin nggak sebanyak kalau kita bekerja aktif gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih mengenai cash flow dari Pak Eko Eliati. Berapa persen cash on hand sih yang ideal? Mungkin maksudnya yang ideal tuh bisa mengcover operational cost untuk lama sih. Atau misalnya harus ada certain percentage dari perputaran usaha, Mbak. Atau misalnya dari laba berapa sih yang harus dialokasikan sebagai saldo akhir kas berarti yang kita maksud di sini. Oke, kalau saya sih gampangnya gini aja Pak Eko. Uang yang kita punya totalnya itu, jadi pertama tadi ya saya bilang, kita harus tahu biaya bisnis kita untuk bisa berjalan tuh berapa, fixed cost totalnya tuh berapa. Ini tadi sebenarnya kita udah bahas dikit. Jadi misalnya fixed cost total kita itu ada 25 juta misalnya. Berarti di kas kamu paling tidak itu udah mepet-mepet minim banget, itu kamu punya 3 kali lipat dari itu. Itu udah minim banget ya. Minim banget. Kenapa? Karena logikanya 3 bulan ke depan kamu punya jaminan uang, kamu bisa menggaji karyawan kamu 3 bulan. Tanpa penghasilan. Jadi if something bad happen masih bisa jalan 3 bulan. Kalau sebaiknya berapa ya? Sebaiknya 5 tahun sampai 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi semakin banyak ya semakin bagus. Nggak ada yang bilang uang semakin banyak semakin nggak bagus kan. Jadi kalau di bisnis uangnya makin banyak, cash flow-nya makin banyak ya makin bagus. Jadi kalau makin bagusnya berapa nggak ada batasannya gitu. Cuman minimalnya paling nggak 3 bulan gitu. Karena kalau misalnya kamu pengeluaran bisnis kamu 25 juta setiap bulan. Ini cuma buat bayar karyawan dan lain-lain, belum buat beli barang gitu ya. Terus kamu di akun kamu tuh cuma ada 20 juta. Lah, bulan depan aja kamu mau gaji orang pakai apa? Gitu. Itu akan kepusingan yang luar biasa banget gitu. Makanya mungkin kalau seperti itu, mungkin sudah saatnya you talk to other people kalau memang bisnisnya bagus untuk kamu ada investment yang datang gitu. Jadi, oke, secara laba kita bagi-bagi, nggak apa-apa, saya bagi-bagi sama investor, tapi secara nafas saya bisa nafas panjang nih. Saya jadi punya uang di cash flow, saya bisa bekerja dengan tenang, saya bisa beli barang buat lebaran gitu. Oke. Nah, dengan berbagi profit dibagi ke investor, tapi kan size profitnya juga lebih besar gitu ya, Mbak. Harapannya, karena kan gulungan duitnya makin besar. Makin besar, iya. Oke, aku mau bertanya lagi ini dari Dev. Mbak mau nanya, usaha saya tuh udah berjalan. Nah, kalau saya baru mau mulai nih mencatat, membuat laporan keuangan, itu bagaimana? Apakah lebih baik dicatat dari awal atau dilanjutkan saja pencatatannya, misalnya menggunakan aplikasi atau software? Dan jika saya tidak jadi pakai aplikasi atau software, apakah saya harus catat ulang pengeluaran dan pemasukannya? Oke. Jadi gini ya, sekali lagi saya di sini act as praktisi ya. Jadi jangan dengarkan saya dari segi akuntansinya, tapi dari prakteknya gitu. Ya sekarang yang bener aja kita mau nyatet dari awal. Emang kita nggak ada kerjaan lain gitu. Kita ini kan kerjanya banyak banget ya. Saya ngerti banget pebisnis itu kerjaannya itu bener-bener 360, banyak banget. Mulai dari ngurusin karyawan, ngurusin barang, ngurusin pembelian, ngurusin Instagram, ngurusin stok, ngurusin semuanya kita urusin gitu. Betul. Jadi itu tadi yang saya intro di depan. Jangan sampai
kamu itu malah jadi mau jadi akuntan di perusahaan kamu. Kamu ini adalah leader. Jadi kalau misalnya kamu belum bisa membayar akuntan, ya sudah, kamu take one step aja. Yang penting saya sekarang mulai catat. Gitu. Nah, kalau kamu mulai catat, nanti kamu akan mulai tahu, bisa nggak kamu nyatat 3 bulan terakhir? Kalau nggak bisa, ya udah, mulai bulan depan paling nggak dikumpulin dulu. Jadi yang penting tuh ada progres pencatatan, dan yang penting tuh kita tuh punya awareness gitu loh. Punya awareness bahwa kita tuh, ini tuh penting gitu. Ini tuh penting, karena kalau ini nggak dicatat, nanti saya ke depannya susah nih untuk bisa menganalisis based on laporan, based on kenyataan atau fakta gitu. Jadi jawabannya nggak perlu dipusingin over kayak begitu. Kita kerjaan udah banyak, ya udah, do the best that you can aja. Bisa dicatat sekarang ya sekarang. Dan apakah terlambat? Tidak ada yang terlambat sama sekali. Daripada 2 tahun lagi baru mulai, nah loh. Lebih baik terlambat daripada nggak pernah mulai sama sekali ya Mbak ya. Iya betul, dan itu biasa banget kok kalau kita mulai mencatatnya tuh telat gitu. Saya rasa 90% juga seperti itu gitu. Saya dulu waktu mulai juga nggak yang kayak bener-bener langsung dicatat dulu, pasti nyampur lah sama keuangan pribadi dulu. Baru setelah ngeliat kayak bisnisnya bagus ya mulai gini, baru mulai gitu. Itu kan kita progres ya, kayak mungkin setahun baru kelihatan gitu. Ya, karena biasa kan awal-awal mungkin fokus dulu nih ke jualan, ke mengembangkan market gitu ya. Mungkin belum kepikiran nih dari aspek keuangannya. Tapi begitu jalan operasionalnya, baru kita punya waktu dan energi ekstra untuk mulai mencatat-catat gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat, dimulai segera mungkin kalau memang tidak bisa mengejar yang lalu-lalu gitu ya Mbak Uma ya. Paling tidak kita mulai dulu deh dari. Yang lalu-lalu ya sudah diikhlaskan saja. Bahkan ada beberapa hal ketika saya mulai dulu nyatet-nyatet ya, itu ada beberapa hal yang saya asumsikan, Mbak. Soalnya invoice-nya udah nggak ada. Gitu. Misalnya nih, saya mau nyatet aset saya. Komputer saya misalnya gitu ya. Komputer saya ini dulu belinya berapa ya? Terus belinya kapan ya? Mana kita ingat gitu kan. Pokoknya udah beli aja gitu. Jadi karena saya baru mulai, jadi karena misalnya nih saya udah kurlep, udah pakai komputer itu 2 tahun lah gitu. Terus habis itu ini komputer mau saya jadiin aset perusahaan. Nilainya berapa? Ya sekarang saya cek aja waktu itu di Tokopedia. Harga komputer seri itu second pada waktu itu berapa? Ya udah saya nilai segitu aja gitu. Kurlep nilainya segitulah. Jadi asetnya saya mulai dari situ aja deh gitu. Daripada malah ribet-ribet dari yang dulu. Nah, saya mulai dari segitu harganya. Jadi bahkan ada beberapa hal yang ya udah diasumsikan nggak apa-apa, karena kan kalau kita malah repot nyariin invoice malah jadi nggak jualan nanti ya kan. Benar. Oke gitu. Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Diva Danaswari. Ini untuk materinya Mbak Uma menarik sekali. Saya mau nanya soal laporan keuangan bisnis, misalnya si kecil atau mikro nih, efektifnya itu gunakan berbasis kas atau berbasis akrual. Kalau di accounting memang kan ada pilihan kas accrual basis tuh ya. Nah, yang Mbak Uma adaptasi ini menggunakan accrual basis, cash basis, atau justru kombinasi dari keduanya nih. Mungkin kan untuk usaha mikro harus yang simple aja gitu ya. Kalau itu mungkin yang bisa menjawab komprehensif Mbak Ilona ya. Cuman kalau saya pakai cash basis. Terutama di cash flow-nya. Cash basis lebih gampang sih. Karena lebih gampang aja, jujur. Jadi lebih gampang karena kita tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa, uangnya itu cash basis. Kalau itu memperhitungkan saya masih punya hutang dengan si A, si B, nah itu accrual tuh. Walaupun cash-nya belum keluar, tapi sudah dicatat dulu nih hutangnya gitu. Jadi kalau untuk yang mikro menurut saya cash basis aja cukup deh. Iya. Lebih gampang sih. Saya sampai sekarang ini yang accrual tuh saya belum ngerti banget, Mbak. Saya ngertinya yang cash aja. Karena ya udahlah, udah ngerti yang itu udah gampang gitu. Untuk yang mikro, saya rasa cash basis aja deh. Jadi benar-benar uang yang dipegang di tangan, uang yang masuk ke rekening, uang yang keluar ke rekening gitu. Itu aja dulu yang dicatat. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Mbak Uma, seberapa penting sih kita hire orang-orang berpengalaman untuk menjalani manajemen perusahaan atau staff tanpa pengalaman aja bisa kita ajarkan untuk menjadi manajemen di bidang-bidang masing-masing ya, bidang sales, gudang gitu kan, karena mungkin untuk yang usahanya kecil nih mungkin belum ada kemampuan untuk meng-hire staff yang berpengalaman. Gimana tuh Mbak Uma? Tenang, I feel you. Jadi gini, waktu saya lebih suka sebenarnya gini ya, kalau untuk hal-hal yang berbau saya masih
hal yang saya masih supervise banget dan saya sendiri lakukan banget, saya lebih suka grooming sih. Kalau saya ini personal pilihan personal. Grooming, jadi ada anak masuk, habis itu kita ajarin cara-caranya, karena pekerjaan dia itu sebenarnya require skill untuk bisa terus belajar aja. Itu saya biasanya nggak apa-apa saya hire yang kurang berpengalaman. Tapi kalau pekerjaannya sudah butuh skill, misalnya akuntan tuh, ya kita mau ngajarin juga bagaimana, orang kita sendiri juga nggak bisa kok gitu ya. gitu. Jadi untuk skill-skill yang memang butuh requirement kayak gitu, misalnya saya hire akuntan, ya akuntan ini harus lebih pintar dari saya, dia harus berpengalaman, dia harus punya sertifikasi gitu, karena orang seperti ini nanti akan masuk untuk ngajarin kita justru gitu loh. Oh, yang benar tuh standarnya seperti ini. Tapi kalau hal-hal misalnya kayak berbau apa ya, CS mungkin, atau kayak kreatif, atau tim sales yang bener-bener di bawah supervisi saya suka grooming. Karena biasanya kalau anak kayak gitu, grooming tuh lebih apa ya, diajarin juga lebih niat kerja gitu, lebih apa ya, lebih mudah dikasih pengertian untuk terus menerus belajar bekerja gitu loh. Nah, tapi saya punya satu alternatif lagi. Jadi instead of kita in-house baik grooming ataupun profesional yang datang kayak akuntan tadi itu, sebenarnya ada opsi outsource juga loh gitu. Misalnya kayak kalau kita misalnya bingung sama teks kita gitu, ya udah kita hire tax accountant aja daripada kita hire anak akuntansi yang sudah ngerti teks gitu, staff teks gitu. Jadi sekarang outsource juga udah jauh lebih affordable. Jadi selama kita bisa outsource, ya kenapa tidak kalau tenaga profesional, karena terutama di awal-awal bisnis kalau kita meng-hire orang yang overqualified dari segi skillnya, itu memang satu, nggak mampu bayar biasanya, yang kedua orang ini mungkin malah overqualified gitu, jadi dia ngerjain hal yang terlalu kecil gitu. Ini kan size bisnisnya di awal ya, misalnya kita di awal-awal omset baru belum ada 100 juta, kita udah hire tax person, kita udah hire accountant yang kayak bener-bener financial reportnya harus bisa bagaimana banget gitu, terus harus profesional ini itu malah dia malah bingung juga nanti gimana gitu. Iya, terus uangnya habis di sana ya nanti ya Mbak ya. Mending buat beli barang ya nggak? Iya. Mbak, ini nih ada pertanyaan dari Nafisa. Mbak Uma saat memulai bisnis apakah ada memiliki mentor atau pendamping wirausaha? Jika ada, apa saja peran mereka? Pendamping yang mentor gitu enggak sih, tapi saya memang besar di keluarga pedagang sih. Jadi ibu saya tadi kayaknya nonton di sini deh, tadi minta linknya, tapi nggak tahu apakah masih stay atau tidak. Lumayan, ini pesertanya di luar ekspektasi, tapi banyak banget ternyata. Iya, jadi 100. Iya, jadi kalau saya memang lahir besar di keluarga pedagang gitu. Jadi ibu saya tuh awalnya guru, terus bapak saya itu memang dari awal memang mau dagang gitu. Jadi bapak itu dari saya TK itu udah jualan di pasar, jualan sepatu, tapi bukan sepatu brand sendiri, jadi sepatu brand orang gitu loh. Jadi kayak reseller gitu. Jualan di pasar Bantul. Nah, sejak kecil saya udah diajak ke pasar. Jadi dari kecil saya udah ngelihat interaksi antara customer sama penjual tuh bagaimana. Kemudian take it to higher level lagi. Setelah dari pasar itu, usaha keluarga saya itu dipindahin ke rumah. Jadi saya tuh tinggal tuh di ruko. Gitu. Nah, jadi di ruko kebayang dong, customer itu adalah tiap hari ngeliat gitu. Customer itu bagian dari situ. Saya masih ingat banget, saya lagi bete banget dulu waktu kecil, terus kayak saya ngobrak-abrik gitu. Agak anarkis gitu ya, ngobrak-abrik toko gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak boleh gitu. Jadi di situ padahal itu di rumah sendiri gitu loh. Jadi I learn it kalau kita tuh bagaimana kita harus mengedepankan customer banget. Nah, melihat orang tua saya bekerja dan berbisnis begitu, saya belajar tuh paling banyak dari orang tua sih. Hal sesimpel kayak gini deh. Jadi dulu tuh kalau misalnya lagi saya tuh kecil tuh suka disuruh jadi kasir gitu. Jadi kasir. Seru jadi ya saya tuh umur jadi kasir. Iya, memang sudah dunianya gitu. Jadi cash register itu saya udah bisa pakai dari saya kelas 1 SD sampai pembeli itu biasanya kayak, ini kok anak kecil ya, ini apakah bisa dipercaya atau tidak? Padahal cash register itu kan the way it works tuh cuman kayak kalkulator gitu. Jadi itu gampang banget sebenarnya. Udah kelihatan gitu, kamu masukin uang berapa, kamu harus ngasih kembalian berapa, kamu bahkan tidak perlu menghitung gitu. Nah, saya udah diajarin dari situ. Terus ketika toko rame itu, waktu itu kan kayak belum ada mesin edisi gitu ya waktu itu, jadi semua masih cash banget, duit uang kertas itu loh.
Itu biasanya sama orang tuh kalau lagi rame itu dimasukin di bawah tuh, taruh di tong sampah gitu. Terus habis itu dibawa ke kamar. Terus setelah toko tutup jam 9 itu biasanya tuh duit ditaruh tuh jebret semuanya, terus disuruh ngitung gitu. Bapak tuh suruh saya hitung gitu biar nggak kaget katanya sama duit kalau besok gede duitnya banyak katanya. Jadi saya disuruh ngitung sama ibu, terus habis suruh ngitung besoknya tuh kalau misalnya ada sales, ngomongnya sales apa ya? Kayak vendor supplier datang gitu. Kan itu yang datang gitu, datang nyuplai barang itu, ibu biasanya ajak saya, terus habis itu diliatin duit yang kemarin dihitung itu dikasihin ke vendor. Terus ibu akan ngasih tahu duit yang kemarin kamu hitung itu bukan uang kamu, itu adalah uang dari ini nih, uang supplier ini nih. Jadi itu ada pesan di situ, dari kecil saya udah ngerti bahwa oh itu bukan uang saya, kalau saya dapat uang itu adalah kewajiban saya kepada orang lain dulu. Jatah saya tuh ya udah yang di bawah-bawah nanti. Yang di bawah-bawah, terus habis itu karyawan kan juga zaman dulu kan juga masih pakai amplop gitu kan. Dulu kan nggak ada kartu-kartu begitu kan ya, zaman saya SD. Masih cash. Jadi di situ saya udah belajar banget. Iya, jadi saya paling belajar dari orang tua sih. Saya sempat juga kerja di beberapa perusahaan sambil saya kuliah gitu. Cuman kalau saya bilang dapat pendidikan bisnis dari mana, my mentor has always been my parents. Gitu. Luar biasa sekali ya, dari kelas 1 SD loh udah praktek jaga toko. Iya, karena dunianya kan itu, Mbak. Taunya ya itu aja gitu. Makanya dari kecil tuh saya kalau ditanyain dulu, ingat nggak sih kalau misalnya kita tahun 90-an tuh kita ada biodata, buku diary itu loh yang sering isi apa itu jadul banget tuh. Jadi itu saya selalu isi di isu cita-cita apa, saya mau jadi pebisnis gitu. Waduh. Dan memang dari dulu udah seneng. Amin, alhamdulillah. Tapi again ya, karena saya belajar banyak dari apa yang saya lihat aja. Jadi saya juga cukup salut sebenarnya buat teman-teman yang berani banting setir dari profesional kepada pebisnis gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang itu karena saya memang I grew up watching my parents jadi pedagang gitu. Jadi saya dapat banyak pendidikan di situ. Terus habis saya kuliah juga saya langsung disuruh pegang satu toko. Jadi usaha keluarga kan alhamdulillah berkembang dari satu toko jadi 10 toko sekarang. Nah, saya suruh pegang satu nih gitu. Jadi saya belajar by doing aja. Saya jadi belajar leadership itu by doing. Saya belajar memperlakukan karyawan yang lebih tua itu bagaimana caranya. Kemudian gimana debat-debat family business itu juga gimana gitu. Jadi banyak banget yang saya pelajarin dari usaha orang tua sih. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Mbak Uma, gimana sih cara menentukan harga produk yang sesuai dengan pasaran dan keuntungan yang sepadan, Mbak? Oke, jadi gini, yang namanya keuntungan itu rumusnya di mana-mana semakin besar semakin bagus, betul nggak, Mbak? Betul, tapi kalau nggak ada yang beli kan harganya kemahalan, untuk apa jadi ya? Gini, biasanya kalau saya mau bikin sesuatu, saya lakukan market research dulu. Caranya bagaimana? Nggak usah susah-susah, SWOT analysis aja. Silakan di Google SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threat. Threat ini bisa diartikan sebagai kompetitor, atau bisa juga kalau saya lebih senang ngelihatnya sebagai trend. Jadi pertama kita harus tahu strength atau kekuatan kita tuh apa, weakness kita tuh apa, kelemahan apa, terus lagi ada opportunity apa, sama lagi ada ancaman threat atau trend apa. Gitu. Nah, dari situ kita bisa tetapkan harga jualnya. Contoh akan menjadi sangat berbeda. Misalnya nih Amazara, kita jualan, marginnya sekian gitu. Marginnya misalnya katakanlah margin kotornya 50%. Bagaimana saya tahu bahwa margin industri saya itu 50% itu udah gede atau belum? Apakah perlu meningkat atau tidak gitu. Nah, the only way adalah kita lakukan SWOT analysis. Habis itu kita lihat lagi nih, strength saya di sini. Saya itu misalnya strength-nya adalah sepatu kita itu misalnya bisa ditukar. Terus habis itu CS-nya cepat, terus habis itu strength-nya lagi adalah ini sepatu tuh lentur banget dan misalnya ada garansinya gitu. Kalau jebol bisa kita ini. Nah, itu sebuah strength kan. Itu bisa menjadi alasan untuk kita menaikkan harga jual. Jadi dibandingin kompetitor kita punya value yang lebih baik gitu. Kita punya added value. Kalau kita punya added value, kita berani jualan lebih tinggi. Tapi kalau enggak, ya ngapain juga orang beli di tempat kita. Gitu kan. Jadi biasanya betul. Saya lakukan itu. Nah, tapi lain halnya kalau misalnya nih, tadi kita SWOT itu kan O-nya opportunity. Ingat nggak kemarin pada waktu pandemi, hand sanitizer tuh susah banget dan mahal banget. Iya, awal-awal banget pandemi ya.
Sekarang gampang banget cari hand sanitizer. Betul. Ngapa kita jual hand sanitizer juga susah gitu, karena semua orang udah punya. Tapi kalau kamu punya opportunity ketika demand-nya banyak dan supply-nya sedikit, kamu jual hal yang hand sanitizer doang juga kamu bisa ngambil margin tinggi. Karena kamu ada di situasi di mana demand-nya tinggi banget dan yang supply itu sedikit gitu. Yes. Jadi itulah opportunity ya yang bisa diambil. Iya, cuman ini opportunity yang seperti ini namanya juga opportunity itu it wouldn't last forever juga ya. Jadi kamu juga harus tahu jangan seakan-akan kamu bikin bisnis untuk 5 tahun padahal kamu tahu ini bisnis cuma bisa rame 3 bulan aja. Gitu. Kalau memang 3 bulan ya jadikan per project aja, jualan hand sanitizer misalnya. Jadi SWOT analysis itu oldie but goldie gitu saya bilang. Old tapi dia gold. Dia old tapi dia tuh sangat berfungsi banget. Daripada kayak kita ada teori-teori yang gimana udah di SWOT-in aja itu udah the best deh. Oke. Gitu. SWOT analisis itu penting ya, kita harus bisa memetakan nih produk kita tuh strength-nya apa, weaknesses-nya apa. Kalau strength-nya lebih banyak kompetitor ya bolehlah kita set harga lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau nggak ada strength-nya sama aja sama kompetitor, berarti kan kita harus lihat nih kompetitor charge harga berapa gitu ya Mbak Uma ya. Betul. Oke Mbak Uma, nih terkait promosi, ada pertanyaan dari Dinda. Berapa persen sih Mbak idealnya biaya yang kita keluarkan untuk iklan atau promosi? Dari modal atau dari penjualan biasanya Mbak Uma? Oke, jadi sebenarnya kalau di awal ketika belum ada penjualan pasti kita budgetin dulu ya. Yang penting kamu jangan over budget aja. Karena kan nggak ada penjualan ya kita gimana mau ambil dari penjualan kan. Betul. Jadi budgetin aja. Misalnya oke, saya buat promosi saya mau budgetin 5 juta per bulan di 3 bulan pertama misalnya gitu. Jadi terus kalau besarnya berapa itu tidak ada yang bisa ngasih tahu kecuali budget kamu sendiri gitu. Jadi kalau duit kamu banyak ya bebas-bebas aja mau banyak gitu. Cuman ketika bisnisnya sudah berjalan, yang saya tahu industri standarnya itu 10% kecuali lain. Jadi misalnya gini, marketing 10% itu udah lumayan gede sebenarnya. Rata-rata industri standar setahu saya gitu ya. Tapi ada beberapa dari omset, dari penjualan, dari penjualan, dari penjualan. Gitu. Oke. Kurang lebih segitu ya. Cuman ada hal yang lain nih. Misalnya nih, saya kenal banyak internet marketer yang jualan pakai Facebook Ads. Itu nggak bisa kalau 10%. Itu pasti lebih. Itu pasti 25%-nya udah bagus banget. Gitu. Jadi jangan kamu lihat kayak harus sekian. Kamu harus lihat dulu nih industri kamu itu di mana. Kemudian kamu tuh mainnya pakai tools apa. Terus misalnya kalau saya dulu ngakalinnya gini, daripada saya beresiko ngeluarin budget kan, biasanya saya ajak orang tuh kolaborasi. Kayak dulu tahun 2017-18 kita kolaborasi sama Nagita Slavina. Jadi itu Nagita endorse? Slavina. Enggak, ini nggak endorse. Jadi waktu itu sistem yang saya ajakin adalah karena kita kan pengen punya brand, ya kan? Saya bisa bikinin nih brand sepatu, tapi saya nggak bisa endorse. Brandnya buat karena kita aja deh, saya bikinin, saya support semuanya di belakang. Dari saya bikinin sepatu, saya bikinin Instagram, saya bikin apa, saya urusin semuanya. Udah deh, kita profit sharing aja. Brandnya di luar apa berarti? Bikin satu brand tersendiri lagi ya? Namanya brandnya Nagita.id gitu. Itu sekarang masih ada Instagramnya dan lain-lain. Ya, jadi terus di luar itu saya juga ngajakin misalnya Kak Tiara Pangestika tuh istrinya Arif Muhammad. Itu saya ajakin juga buat bikin brand sepatu gitu. Jadi dengan seperti itu saya nggak perlu keluar uang endorse kan di depan dan si influencer ini pun merasa memiliki karena dia promote karena itu brand dia kan, itu bisnis dia kan. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita aja sih untuk cari dealingnya bagaimana. Kalau saya dulu karena nggak mau bayar marketing jebret di awal gitu, mau bayar Nagita berapa di awal ya kan. Kalau begitu kan paling nggak memang profit sharingnya gede, tapi setelah didapatkan baru di-share kan. Jadi nggak ada resiko gitu. Betul. Wah, gitu. Luar biasa nih Mbak Uma ya. Mbak Uma. Pertanyaan masih banyak BTW ya. Enggak kok Mbak, ini tadi panjang-panjang tapi udah aku summarize dan beberapa pertanyaan. Tenang Mbak, udah hampir habis. Dan ada beberapa yang cuma cerita-cerita aja Mbak, bukan pertanyaan. Iya, tapi saya bacain kok ini di chat. Saya bacain salah satu orang yang bilang jadi bukan pertanyaan. Mbak Uma, aku mau tanya nih. Kan Mbak Uma nih funding ya dari Salt Ventures. Aku kebetulan kenal juga sama salah satu foundernya Salt Ventures. Kita sering bekerja sama terkait proyek jual beli gitu ya.
Nah, aku mau tahu nih Mbak, tipsnya apa sih Mbak? Karena nggak semua loh UMKM bisa mendapatkan funding dari venture capital seperti ini gitu kan. Mungkin bisa di-sharing Mbak tips-tipsnya tuh apa gitu. Dan venture yang membutuhkan funding kan banyak banget. Tentu mereka ini sebagai investor itu kan pasti memilih banget nih kan, yang membutuhkan banyak kok, mereka pasti memilih yang terbaik dari bisnis-bisnis yang ada untuk mereka invest. Nah, dengan Mbak Uma berhasil mendapatkan funding dari investor ini, berarti kan bisnisnya itu dilihat sebagai yang menjanjikan gitu. Tipsnya apa sih Mbak untuk mendapatkan funding dari investor? Apa ya? Kalau sebenarnya tuh itu kemarin berjalan dengan natural banget sih Mbak gitu. Jadi sejak pas saya ngepost tentang Amazara Fail itu, magically banyak banget investor yang datang nawarin gitu. Dan shot ini udah yang kesekian waktu itu. Oke, jadi itu banyak banget. Kalau fail itu tuh harus diumumkan ya ke publik. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi malah mungkin gini ya, investor itu yang saya lihat ya, mereka ngelihat quality entrepreneur-nya, not just necessarily the business gitu loh. Yeah. Karena bisnis itu benar-benar bisa, kalau misalnya quite fragile sebenarnya. Mungkin misalnya politik lagi begini, bisnisnya bisa begini, terus habis itu iklim lagi begini, bisnisnya bisa turun, lagi nggak ngetren, bisnisnya bisa ganti gitu. Tapi kalau entrepreneur-nya itu strong, kalau kita bisa adaptif gitu ya, kita bisa adjust, saya rasa investor bisa lebih percaya gitu. Karena di kondisi apapun, kita akan stand up buat bisnis kita. Gitu. Jadi waktu saya post itu banyak banget investor yang ada dua macam investor. Ada investor yang memang pengen invest terus habis itu, tapi yang namanya investor kan ini ya, mereka kan pasti melihat kesempatan gitu loh. Oh, ini dia lagi jatuh, mungkin ketika saya istilahnya invest di sini, nilainya bisa agak kecil nih. Gitu mungkin agak rendah gitu ya. Iya, jadi sebelum saya ketemu Salt Ventures tuh saya udah ngobrol sama banyak lah, ada beberapa gitu mereka ngobrol ini itu, tapi saya nggak ada yang cocok gitu. Terus habis itu ya udah saya makanya putusin buat, sempat juga ngobrol sama Salt Ventures waktu itu, cuman udahlah saya mau bootstrap sendiri aja karena duit sendiri masih cukup, karena saya belum pengen yang gimana banget gitu. Nah, baru awal tahun ini pas pandemi itu Salt kontak lagi gitu, Uma gimana bisnis dan lain-lain. Terus waktu itu saya sudah lebih ready, saya sudah lebih siap. Akhirnya kita punya plan bersama untuk membesarkan bisnisnya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak tadi, kayaknya yang lebih dilihat sih mungkin bisa nanya investornya, tapi kalau saya ngerasa yang paling dilihat adalah entrepreneur-nya sih. Brandnya itu punya kesempatan buat growing, tapi entrepreneur-nya cukup strong untuk bisa nge-backup if something happen to the business. Kalau something happen itu something bad and good. If something bad happen, dia masih bisa stand up jadi orang terakhir yang berdiri dan bangkitin lagi. Tapi kalau misalnya bisnisnya besar, dia juga punya leadership yang kuat untuk bisa bawa bisnisnya gitu. Jadi itu saya rasa yang dilihat. Kalau saya sendiri justru and by the way, mungkin karena lagi ngomongin investment, Amazara dan Salt Venture juga kerjasama untuk menginvest di beberapa brand lain, gitu. Jadi kalau kamu punya brand, jadi kayak mentor gitu, Mbak. Iya, jadi act as a mentor ya. Lebih ke karena gabung ke grup kita ya, pasti kita akan bekerja bersama lah, nggak mungkin enggak gitu. Ini aja nih saya ceritakan tuh Mbak, siapa tahu ada UMKM yang memang sedang membutuhkan funding dan mungkin cocok gitu kan. Iya. Jadi ini saya dan Salt itu kita bikin Amazara itu kan ada jualan sepatunya, tapi kita juga bikin Amazara Group gitu. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis fashion atau kriya, itu nanti bisa japri saya aja mungkin di DM ngobrol kalau kamu sedang fundraising dan tertarik untuk join di Amazara Group. Kalau misalnya join, of course kita akan kasih funding dalam bentuk dana, sama definitely karena kamu gabung ya nanti kamu akan bekerja bersama-sama kita, akan ada monthly evaluation, terus akan kita benerin ini itunya gitu. Jadi tapi kita cari yang benar-benar sevisi dan benar-benar kita mau cari bisnis yang sustain, yang profit, bukan kita cari yang growth doang gitu, yang profit, yang sustain dan memang berkualitas, dan yang entrepreneurship-nya juga bagus gitu. Ini contoh aja nih, saya lagi di pinjam ruangannya investor saya. Ini studio. Jadi mereka punya studio ini, saya nebeng di sini. Karena ini kan kita kantornya nebeng di kantornya Salt kan. Gitu. Jadi mereka di kantor Salt sekarang. Iya, ini kantornya Salt. Ini makanya ini di belakang ada Finvok Channel, itu kan Andi Putra, Dani, sama Kabong kan, ini bertiga. Ini saya jadi nebeng di sini. Jadi memang kita terbuka banget sih, maksudnya enak. I'm very grateful saya nemu investor yang
bisa memahami kesulitan, dan ketika sulit juga mereka bisa memahami, ketika kita lagi bagus juga mereka support terus gitu. Terus ini juga kita kan juga ngantor di sini juga, jadi biar dekat, dan kalau misalnya ada ngomongin finance atau apa juga bisa cepat gitu. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau ada yang tadi teman-teman UMKM yang bisnisnya di fashion atau kria nanti dan membutuhkan funding, bisa ngobrol-ngobrol via DM Instagram ya Mbak Uma ya. Ke Mbak Uma, siapa tahu memang cocok bisa bergabung di Amazara Group. Iya, Oke. itu nanti fundingnya dari South Venture semua ya, bukan duit saya. Iya. Nah, itu tuh kira-kira apa aja sih Mbak Uma yang diminta kalau saat mengajukan funding seperti itu? Laporan biasanya keuangan kayak berapa simple, lama? iya. Enggak sih, sebenarnya lebih ke simple pitch dulu. Laporan keuangan itu nanti kalau udah due diligence, ya bener-bener udah oke, kita lihat nih bener nggak nih omsetnya segini gitu. Jadi biasanya di awal-awal tuh kita cuma butuhin misalnya kayak growth perusahaannya, misalnya mulai dari 2015 penjualannya segini, terus 2016 naik seberapa, 2017 berapa, secara general aja. Kemudian dari situ profitnya tahun ini berapa persen, kurlep aja gitu. We understand, susah banget untuk bener-bener bisa spesifik banget, jadi kurang lebih sekian. Terus habis itu aset-aset apa yang kamu punya, misalnya kayak ini Instagram saya, ini website saya, produk saya seperti ini. Nah nanti dari investornya akan ngelihat ini punya, dari segi industri dan dari segi brandnya itu punya kesempatan buat di scale nggak gitu. Jadi nanti ini kayak kalau sepatu kan semua orang pakai sepatu ya gitu loh. Jadi kayak berarti ada kemungkinan ini bisa di scale gitu. Kita bukan jualan apa ya, bukan jualan sarung tangan dengan 6 jari gitu, itu kan jelas nggak bisa di scale ya gitu. Jadi kalau misalnya bisnisnya oke, industrinya oke, brandnya juga bisa punya kesempatan buat di scale, kita lihat, kita ngobrol dengan entrepreneurnya, baru kita ngomongin detail gitu. Oke. Kalau untuk laporan keuangan sendiri diminta berapa bulan sebelumnya biasanya Mbak Uma? Apakah 3 bulan cukup? Itu surprising nih, dari Salt akan bantu banget sih nanti biasanya. Kayak saya kemarin waktu di due diligence tuh malah dibantu ngerapiin sekalian gitu. Jadi kayak mereka ngeliatin, mereka ngeliatin karena yang ngerjain bener-bener accountant mereka kan strong banget ya. Jadi tim accountant dan finance mereka tuh bener-bener bisa, yaudah kita kasih data aja, mereka bantu pos-posin dan ngalokasiin gitu. Jadi waktu itu laporan keuangan saya juga belum bener-bener banget. Cuman saya cuma tahu konsep-konsep dasarnya aja, begini. Nanti yang dirapiin banget udah mereka lah. Jadi yang penting kita tahu apa yang tadi saya bilang tadi, marginnya berapa, gitu-gitu doang aja, terus tercatat. Iya, gitu-gitu doang aja cukup. Karena kalau misalnya mau detail banget, nanti akan dibantu sama accountant dan tim finance yang berpengalaman gitu. Oke. Aku rasa kayaknya kita sudah habis nih pertanyaannya. Teman-teman, terima kasih sekali sudah bergabung di sesi sore hari ini. Terima kasih sekali juga kepada Mbak Uma yang udah bersedia nih berbagi ilmunya dari membangun bisnis dari nol sampai sekarang gitu ya. Dan it's such an inspiring story buat kita semua. Teman-teman mungkin yang ingin tahu dan ingin belajar lebih banyak tentang financial literacy bisa memfollow Instagramnya Mbak Uma dan tadi @mendaki kembali ya. Saya atas nama Smesco Indonesia dan Kementerian Koperasi UMKM mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Uma dan tim beserta teman-teman UMKM yang sudah menyediakan waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Mbak ya di lain kesempatan. Amin. Untuk berbincang-bincang lebih lanjut gitu. Baik, selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Bye semuanya, stay in touch ya. Bye. Bye Mbak Ilana.